Novel audio Cincin Naga 2101 hingga 2125. Tidak peduli siapa Sentian ini, karena dia berani menghancurkan pavilion Bailianmu, aku tidak akan duduk diam dan tidak melakukan apa-apa. Kalian berdua pasti kehabisan energi sekarang, jadi istirahatlah yang baik di sini. Selesai berbicara, dia melambaikan tangannya dengan lembut, dan patung Buddha di aula utama mulai bersinar redup, dan kemudian gelombang kekuatan yang terlihat dengan mata telanjang terus memasuki badan si Qingpei dan si Yan. Kedua orang itu segera merasa badan mereka sangat rileks, dan kekuatan mereka langsung kembali ke puncaknya. Saudaraku, apa ini? Si Qingpei bertanya dengan ekspresi terkejut di wajahnya. Inilah kekuatan iman yang paling murni. Orang-orang beriman yang Anda lihat semuanya melakukan perjalanan melalui gunung dan sungai dan melalui segala macam kesulitan untuk datang ke sini untuk beribadah. Hanya iman seperti ini yang dapat menghasilkan kekuatan iman yang paling murni. Kekuatan keyakinan ini ratusan kali lebih kuat dari sumber daya yang kamu gunakan. Jika kamu menggunakan kekuatan keyakinanku, kamu dapat dengan mudah menciptakan seorang suci bela diri di usia 20-an. Si Qingpei dan putranya terkejut saat mendengar kata-kata Jue Yuan. Kakak senior, berapa tingkat kekuatanmu sekarang? Si Qingpei bertanya. Puncak dari Martial Saint. Tidak akan memakan waktu beberapa hari. Saat aku menyerap kekuatan iman, aku mungkin bisa menembus Martial Saint. Saat aku menerobos Martial Saint, bahkan jika Sentian adalah anggota keluarga tersembunyi, siapa yang bisa bagaimana? Meskipun nada suara Jue Yuan tenang, Anda bisa mendengar kegembiraan dan rasa jijai di dalam hatinya. Terobosan. Menerobos Martial Saint. Bukankah itu berarti dia menjadi dewa bela diri? Dewa bela diri ini adalah dewa generasi, dan dapat diturunkan selama berabad-abad. Si Yan memandang ke arah Jue Yuan tidak percaya dan berkata, hahaha, apa maksudnya dewa perang? Orang-orang seperti kita yang tidak ada hubungannya dengan dunia dan berdedikasi pada budidaya, yang tidak terburu-buru untuk menjadi abadi dan Buddha. Jue Yuan tertawa, meskipun dia mengatakan itu bukan apa-apa. Tapi kata-kata si Yan masih membuatnya sangat bersemangat. Dengan kakak senior di sini, balas dendam besar kita pasti akan terbalas. Kata si Qingpei dengan gembira. Jangan khawatir, hahaha. Tawa Jue Yuan bergema di seluruh kuil Kucan. Di alam rahasia, Sentian mengajak Suyuki dan yang lainnya untuk mencari di sepanjang peta, dan akhirnya menemukan tempat di mana titik merah menyala. Ternyata di sini ada air terjun, dan tempat munculnya titik merah itu berada tepat di belakang air terjun tersebut. Apakah pintu keluarnya tepat di belakang air terjun ini? Xiaoru bertanya sambil menatap air terjun yang menjulang tinggi. Mungkin itu bukan pintu keluarnya, tapi ada sesuatu yang lain. Jika ini bukan jalan keluar, apalagi yang bisa terjadi? Xiaoru bertanya dengan bingung. Bagaimana jika itu harta karun? Suyuki berkata sambil tersenyum. Harta karun. Mata Xiaoru melebar karena terkejut, tetapi dia dengan cepat menggelengkan kepalanya dan berkata, bagaimana mungkin ada harta karun? Kamu sudah mengatakannya. Ini adalah dunia rahasia dari Sekte Hati Iblis. Mereka pasti sudah memeriksanya. Jika memang ada harta karun, bagaimana mungkin mereka tidak menemukan harta karun itu? Saya akan mencari tahu setelah saya memeriksanya. Kalian tunggu di sini dulu. Setelah Sentian selesai berbicara, dia langsung melompat ke seberang air terjun. Di tebing belakang air terjun terdapat pintu masuk gua yang besar, namun pintu masuk tersebut terhalang oleh air terjun dan tidak terlihat dari luar. Sentian memegang buku surgawi tanpa kata di tangannya dan perlahan berjalan menuju pintu masuk gua. Sentian baru saja masuk ke pintu masuk gua dan menemukan 3 karakter besar terukir di atas pintu masuk gua. Gua Wuya, dan terdapat bekas penggalian di sekitar gua, serta tanda-tanda aktivitas manusia. Ini membuktikan bahwa pasti ada seseorang yang tinggal di dalam gua, dan pasti ada yang tinggal di tempat rahasia ini. Tapi kenapa sekarang tidak ada kehidupan, tidak ada yang tersisa? Apakah karena Sekte Hati Iblis menduduki dunia rahasia dan membunuh semua orang di sini? Sentian terus berjalan lebih dalam ke dalam gua, semakin dalam dia berjalan, semakin gelap jadinya. Sentian hanya bisa memegangnya dengan telapak tangannya, dan bola api spiritual berwarna biru muda menyala, menerangi seluruh gua.
Ketika Sentian berjalan ke ujung gua, dia menemukan bahwa seluruh gua itu sangat besar, seperti aula di dalamnya, dan ada banyak patung yang ditempatkan di sana. Patung-patung ini sekilas sudah sangat tua dan tertutup debu. Sentian melihat sekeliling dan tidak menemukan sesuatu yang istimewa. Selain patung-patung ini, sepertinya ada sesuatu yang diukir di dinding batu di sekitarnya, tetapi tidak lagi terlihat dengan jelas. Sentian berjalan kembali dengan kecewa. Dia awalnya berpikir bahwa meskipun itu bukan jalan keluar, itu akan menjadi reruntuhan atau semacamnya. Tapi sekarang tidak ada apa-apa, tentu saja Sentian akan kecewa. Ketika Sentian kembali ke pintu masuk gua, dia menemukan bahwa Suyuki dan 3 orang lainnya juga telah masuk. Bukankah aku meminta kalian bertiga menunggu di luar? Kenapa kalian masuk? Bagaimana jika ada bahaya? Sentian melihat ini dan memarahi mereka bertiga. Kami masuk justru karena kami takut kamu dalam bahaya, kata Suyuki. Kata-kata Suyuki membuat Sentian terdiam. Saudara Sentian, apakah ada hal baik di gua ini? Xiaoru melihat ke arah gua yang gelap dan bertanya pada Sentian. Tidak ada apa-apa, kecuali beberapa patung rusiak, tidak ada apa-apa. Ayo masuk dan melihat, kata Wu Meier dengan rasa ingin tahu. Tidak ada apa-apa, apa yang bisa dilihat? Sentian tidak ingin masuk lagi. Aku juga ingin masuk dan melihat-lihat, saudara Sen, ayo masuk dan melihat. Kata Xiaoru genit sambil memegang lengan Sentian. Melihat ini, Sentian hanya bisa mengangguk tak berdaya dan berkata, oke. Segera, keempat orang itu mulai berjalan menuju gua lagi. Ternyata tempat ini bernama Gua Wuya. Namanya kasar sekali. Xiaoru mendongak dan menghitung nama-nama di atas gua. Wu Meier melihat ke atas gua, lalu tiba-tiba menundukkan kepalanya, dan kemudian wajahnya memerah. Tidak ada yang memperhatikan perubahan ekspresi Wu Meier. Sentian berada di depan, menggunakan api spiritual untuk menerangi jalan bagi mereka bertiga. Suyuki, yang berjalan di belakang, menjadi semakin panas, dengan keringat menetes di dahinya. Xiaoru, yang berada di sebelah Suyuki, sedikit gemetar, seolah-olah di dalam gua dingin. Hanya Wu Meier, yang berjalan di ujung, yang memiliki wajah merah dan menggigit bibir, seolah-olah dia telah melihat sesuatu yang tidak sedap dipandang. Sentian, yang berjalan di depan, bahkan tidak menyadari bahwa mereka bertiga mirip. Setelah berjalan ke dasar gua, Sentian melambaikan tangannya dan berkata, lihat, tidak ada apapun di gua ini kecuali beberapa patung rusiak, kan? Aku tidak akan berbohong padamu. Jika kamu bersikeras untuk masuk dan lihatlah, kamu bisa melihatnya sesukamu. Setelah Sentian selesai berbicara, dia hendak mencari tempat untuk duduk dan beristirahat, tetapi tiba-tiba menemukan ada yang tidak beres dengan ketiga gadis itu. Yuki, ada apa denganmu? Melihat Suyuki berkeringat deras, Sentian buru-buru melangkah maju dan bertanya. Aku baik-baik saja, hanya saja di sini panas sekali. Kenapa di sini panas sekali? Suyuki terus menyeka keringat di dahinya. Apakah di sini sangat panas? Sentian bingung dan melangkah maju untuk menyentuh lembut dahi Suyuki. Tapi kali ini, Sentian sangat seksi sehingga dia menghindarinya. Anda harus tahu bahwa badan fisik Sentian sangat kuat, bahkan jika dia berdiri di dalam magma, dia tidak dapat merasakan apapun. Tapi begitu dia menyentuh dahi Suyuki, dia merasa panas. Xiaoru, di sisi lain, gemetar dan berpelukan erat. Dingin sekali di sini. Rambut dan alis Xiaoru sebenarnya tertutup es. Xiaoru. Sentian buru-buru melangkah maju untuk melepas pakaiannya dan memakaikannya pada Xiaoru. Saudara Sentian, di sini terlalu dingin. Xiaoru melangkah maju dan meraih Sentian. Ketika Xiaoru menyentuh Sentian, Sentian hanya merasakan udara dingin yang menggigit langsung memasuki badannya. Sentian terkejut dan buru-buru mendorong Xiaoru menjauh. Saat ini, Sentian sedikit panik. Dia tidak mengerti apa yang terjadi pada Suyuki dan Xiaoru. Apakah ada yang aneh dengan gua ini? Tetapi ketika dia melihat ke arah Wu Meier, dia menemukan bahwa wajah Wu Meier memerah dan dia menggigit bibirnya begitu keras hingga berdarah. Dan dia mengepalkan tinjunya erat-erat, dan kukunya menancap dalam-dalam ke dalam dagingnya. Kelembutan menawan terpancar di matanya. Meier, kamu baik-baik saja. Sentian melangkah maju, meraih tangan Wu Meier dan menjabatnya. Mata Wu Meier penuh kelembutan. Ketika dia melihat Sentian datang,
dia memeluk Sentian dengan erat dan ingin bermesraan dengan Sentian. Momen ini membuat Sentian ketakutan, namun ketika Wu Meier memeluk Sentian, Sentian tiba-tiba menemukan bahwa di dinding batu di sekitar gua, terdapat beberapa adegan pria berhubungan seks dengan wanita, semuanya sangat eksplisit. Meski konsentrasi Sentian begitu kuat, ia masih merasakan panas di perut bagian bawah saat melihat pemandangan tersebut. Ditambah dengan wangi badan Wu Meier, terus masuk ke hidung Sentian. Pada saat ini, mata Sentian perlahan mulai memerah, dan dorongan paling primitif di badannya mulai mendominasi Sentian. Sentian mulai menanggapi Wu Meier dan melepas pakaian Wu Meier dengan kedua tangannya. Tetapi ketika Sentian ingin melakukan sesuatu lebih jauh, cahaya keemasan tiba-tiba muncul di benaknya, membuat otak Sentian perih. Kemudian Sentian bangun dan melihat ke arah Wu Meier di depannya. Sentian buru-buru mengenakan pakaiannya. Sentian melafalkan mantra pembersih hati, dan hati Sentian segera menjadi tenang. Tapi melihat Su Yuki dan mereka bertiga, Sentian mengerutkan kening. "Yuki, ayo pergi, cepat keluar dari sini," teriak Sentian pada Su Yuki. Tapi ekspresi Su Yuki saat ini menyakitkan, seolah dia tidak bisa mendengar apa-apa lagi. Melihat Gullinger lagi, badannya mulai tertutup embun beku, dan hanya matanya yang masih bisa bergerak. Sentian meraung marah, cahaya keemasan bersinar di tangannya, lalu dia tiba-tiba mengayunkannya ke arah dinding batu gua. Dia tahu bahwa semua ini karena keanehan. Suara keras bergema di dalam gua, tetapi kekuatan besar Sentian menghantam dinding batu gua tanpa menimbulkan bahaya apapun. Bahkan patung di dalam gua masih utuh dan tidak rusak sama sekali. Sentian merasa luar biasa. Mengetahui kekuatannya saat ini, belum lagi menghancurkan sebuah gua, bahkan menghancurkan gunung pun tidak akan sulit. Tapi sekarang kekuatannya sepertinya tidak berpengaruh di gua ini. Sentian tidak tahu berapa banyak pukulan yang dia lemparkan, tapi dia berhenti setelah dia kehabisan nafas. Tapi guanya masih sama, tanpa perubahan apapun. Kenapa? Kenapa ini? Sentian tampak bingung. Dia tidak mengerti kekuatannya sendiri. Melihat Su Yuki dan yang lainnya, Sentian merasakan ketidakberdayaan saat ini. Sentian duduk di tanah, mencoba menenangkan dirinya. Tidak ada apapun di seluruh gua, hanya beberapa patung berdebu. Jadi, mungkinkah masalahnya ada pada patung itu? Sentian mulai melihat patung-patung itu dengan hati-hati, yang di tengah membuat Sentian merasa sangat aneh. Saya melihat tangan kanan patung itu terentang ke depan dan terbuka, dan matanya menatap ke tangan kanan saya. Sentian mengitari patung itu. Sepertinya patung ini memiliki sesuatu di tangannya. Sentian melihat ke arah patung itu dan bergumam pada dirinya sendiri. Tepat ketika Sentian sedang melihat patung itu dalam keadaan kesurupan, tiba-tiba buku surgawi tanpa kata di badannya mulai bergerak. Saya melihat buku surgawi tanpa kata berkedip-kedip, lalu perlahan terbang, dan akhirnya mendarat di sebelah kanan patung. Saat kitab surgawi tanpa kata jatuh ke tangan patung itu, awalnya ada banyak kata yang terbungkus rapat di dalam kitab surgawi tanpa kata, yang awalnya tidak memiliki satu kata pun. Sentian melihatnya dengan heran, matanya penuh rasa tidak percaya. Dia tidak mengerti, bagaimana buku tanpa kata itu bisa muncul di tangan patung itu. Mungkinkah buku ini awalnya milik pemilik patung ini? Melihat buku tanpa kata yang memancarkan cahaya, Sentian ingin melihat apa yang tertulis di dalamnya. Jadi dia mengambil buku tanpa kata dari tangan patung itu. Tetapi ketika kitab surgawi tanpa kata itu diturunkan, ditemukan bahwa kata-kata di dalamnya telah hilang begitu saja. Melihat ini, Sentian buru-buru mengembalikan buku tanpa kata ke tangan patung itu. Kali ini, kata-kata padat muncul kembali di buku surgawi tanpa kata. Sekarang, Sentian hanya bisa bersandar pada patung itu, dan kemudian dengan cermat membaca isi buku surgawi tanpa kata. Tetapi ketika Sentian mengandalkan patung itu dan dengan hati-hati memeriksa isi buku surgawi tanpa kata, badan Sentian benar-benar memancarkan cahaya redup, dan bayangan samar perlahan memasuki patung itu. Sentian sendiri sepertinya tidak memperhatikan apapun, dia masih melihat isi buku tanpa kata dengan konsentrasi. Ketika Sentian selesai membaca satu halaman dan membuka halaman berikutnya, halaman sebelumnya menghilang begitu saja. Sentian sedikit terkejut. Sebelum dia sempat bereaksi, buku tanpa kata di depannya mulai menjadi buram, seolah-olah akan menghilang kapan saja. Pada saat ini, Sentian menjadi cemas dan dengan cepat memusatkan ingatannya,
matanya dengan cepat melewati buku tanpa kata-kata itu. Saat Sentian terus menghafal isi buku tanpa kata, bentuk sebuah buku perlahan muncul di benak Sentian. Tepat ketika Sentian sedang berkonsentrasi dan memusatkan seluruh perhatiannya pada kitab surgawi tanpa kata-kata. Dari badan Suyuki dan Xiaoru, bayangan transparan perlahan terbang keluar. Ketika bayangan itu meninggalkan badan mereka, bayangan itu langsung diserap oleh patung-patung di sekitarnya. Setelah menyerap bayangan, patung itu berkedip-kedip dengan cahaya redup, namun dengan cepat menghilang. Saat bayangan meninggalkan badan, Suyuki dan yang lainnya juga pulih, dan semua hal aneh di badan menghilang. Kakak Yuki. Xiaoru menghela nafas panjang, lalu berlari ke arah Suyuki. Xiaoru, kamu baik-baik saja? Suyuki bertanya pada Xiaoru. Tidak apa-apa. Xiaoru menggelengkan kepalanya. Kedua orang itu memandang Wu Meier dan menemukan bahwa Wu Meier telah kembali normal saat ini. Saudari Meier, mengapa pakaianmu berantakan sekali? Xiaoru melihat pakaian Wu Meier berantakan, seolah-olah ada yang melepasnya. Aku tidak tahu apa yang terjadi, kata Wu Meier sambil membetulkan pakaiannya. Gua ini sungguh aneh. Saat pertama kali masuk ke dalam gua, saya merasa seperti masuk ke dalam tungku besar, dikelilingi oleh nyala api. Suyuki berkata dengan sedikit cemberut. Aku juga, seperti berjalan ke dalam gua es, ada embun beku di mana-mana, dingin sekali. Meier, apa yang kamu lihat saat kamu masuk ke dalam gua tadi? Saat ini, Suyuki memandang Wu Meier dan bertanya. Wu Meier membuka mulutnya, tapi tidak mengatakan apapun. Dia tidak bisa mengatakan bahwa apa yang dilihatnya adalah sesuatu yang akan membuat orang tersipu, bukan? Melihat Wu Meier tersipu dan sulit berbicara, Suyuki sepertinya telah menebak sesuatu. Sepertinya keanehan gua ini didasarkan pada fisik khusus beberapa dari kita. Xiaoru adalah kristal es, jadi ketika kamu memasuki gua, kamu melihat embun beku dan terasa dingin. Badan, jadi ketika saya masuk apa yang Anda lihat di dalam gua adalah api dan Anda merasakan panasnya. Suyuki menganalisisnya dengan cermat. Bagaimana dengan Suster Meier? Dia terlahir dengan badan yang menawan, apa yang akan dia lihat? Mungkinkah yang dia lihat adalah... Xiaoru tidak menyelesaikan kalimatnya, tetapi menatap Wu Meier dengan heran. Suyuki juga menatap Wu Meier dengan mata bertanya-tanya. Dia ingin tahu apakah tebakannya benar. Merasakan tatapan Xiaoru dan Suyuki, Wu Meier hanya bisa tersipu dan mengangguk. Setelah saya memasuki gua, apa yang saya lihat adalah apa yang Anda pikirkan. Ketika Xiaoru mendengar ini, dia langsung berkata dengan tidak percaya, Saudari Meier, apakah itu benar? Kalau begitu kamu sangat cantik. Pantas saja pakaianmu berantakan. Meninggal karena kepanasan. Kakak Meier, kamu yang terbaik, aku hampir mati karena kesenangan. Xiaoru, apa yang kamu bicarakan? Wu Meier tersipu dan menatap Xiaoru. Hei, di mana kakak Sentian? Saat ini, Xiaoru menyadari mengapa dia tidak bisa melihat Sentian. Ketika Xiaoru mengatakan ini, Suyuki dan Wu Meier juga dengan cepat melihat sekeliling, mencoba mencari di mana Sentian berada. Pada saat ini, Sentian sedang bersandar pada patung di tengah, tidak bergerak saat dia membaca buku surga tanpa kata. Sentian juga seperti patung, jadi wajar jika Suyuki dan yang lainnya tidak memperhatikan Sentian untuk sementara waktu. Setelah beberapa saat, buku surgawi tanpa kata-kata itu benar-benar lenyap, dan di lautan kesadaran Sentian, ada sebuah buku bersinar yang mengambang. Setelah menggelengkan kepalanya yang pusing, Sentian menarik napas panjang dan kemudian terjatuh ke tanah. Memori berintensitas tinggi seperti ini membuat Sentian merasa lebih lelah daripada berkelahi. Sentian, kamu baik-baik saja? Suyuki buru-buru melangkah maju dan bertanya setelah menemukan Sentian. Yuki, Xiaoru, Meier, apakah kalian semua baik-baik saja? Sentian bertanya dengan ekspresi tidak percaya di wajahnya saat dia melihat Suyuki dan yang lainnya kembali normal. Yah, kami semua baik-baik saja. Bagaimana kabarmu? Suyuki bertanya dengan prihatin. Aku baik-baik saja, cukup bagus. Sentian berdiri dan berkata sambil tersenyum tipis. Karena semuanya baik-baik saja, ayo cepat keluar dari sini. Aneh sekali. Xiaoru sedikit takut pada gua. Sentian mengangguk dan memimpin Suyuki dan yang lainnya keluar gua. Sentian,
lihatlah buku tanpa kata yang diberikan Tuan Si kepadamu, dan lihat apakah ada petunjuk lain. Karena gua itu bukanlah jalan keluar, juga bukan harta karun, maka pasti ada jalan keluar ke dunia rahasia ini, jadi Suyuki meminta Sentian untuk melihatnya. Buku tanpa kata telah hilang. Sentian hanya bisa memberitahu Suyuki dan yang lainnya tentang pengalamannya di dalam gua. Ketika dia mendengar bahwa kata-kata itu muncul di buku surgawi tanpa kata dan Sentian menuliskan semuanya, Xiaoru tiba-tiba berkata dengan penuh semangat, "Saudara Sentian, apa sebenarnya yang tertulis di buku surgawi tanpa kata?" Sentian menggelengkan kepalanya, "Saya tidak tahu." Kali ini, Suyuki dan yang lainnya tercengang, dan Wu Meier bertanya dengan bingung, "Sentian, bukankah kamu bilang kamu menghafal semua buku surgawi tanpa kata? Tidak tahu apa yang tertulis?" "Saya pikir saya telah mengingatnya, tetapi saya tidak dapat mengingatnya. Ketika saya memikirkannya," kata Sentian, kesadarannya memasuki lautan kesadaran, pikir Sentian simak konten di atas. Tetapi ketika kesadarannya mendekati kitab surgawi tanpa kata-kata, dia tiba-tiba ditolak oleh kekuatan yang sangat besar. "Saya benar-benar tidak dapat mengingat apa yang terekam di dalamnya," kata Sentian dengan sedikit frustrasi. Ketika dia melihatnya saat itu, dia sepertinya mengingatnya, tetapi dia sepertinya tidak mengingat apapun. Sekarang Sentian sepertinya telah kehilangan ingatannya dan tidak dapat mengingat apa yang tertulis di buku tanpa kata. Apa yang bisa kita lakukan? Apakah kita akan terjebak di sini selama sisa hidup kita? Xiaoru menghela nafas dan berkata. Tidak ada yang berbicara, dan Sentian tidak tahu harus berbuat apa sekarang. Saat ini, perut Wu Meier mulai keroncongan lagi. Setelah semua masalah ini, Wu Meier lapar lagi. "Kalian tunggu di sini, aku akan mencari makanan." Sentian bangkit dan pergi mencari sesuatu untuk dimakan. Meskipun tidak ada hewan hidup di sini, ada banyak tumbuhan, dan Sentian juga tahu di mana terdapat buah-buahan liar. Segera, Sentian menemukan beberapa pohon yang penuh dengan buah-buahan liar. Buah-buahan itu hanya seukuran kepalan tangan, tetapi kelihatannya sangat menggoda. Sentian belum pernah melihat pohon jenis ini, dan dia tidak tahu apakah buah liarnya bisa dimakan. Jadi Sentian memetik buah liar, menyekanya dengan santai, dan menggigitnya. Karena Sentian kebal terhadap semua racun, meskipun buah liar itu beracun, dia akan baik-baik saja. Tetapi jika Wu Meier memakannya, itu akan merepotkan. Tapi setelah Sentian menggigit buah liar itu, sebuah nama langsung muncul di benak Sentian. Buah es hijau. Selanjutnya adalah pengenalan buah King Suang. Sentian melihat buah King Suang di tangannya dengan heran dan merasa tidak bisa dijelaskan. Karena dia belum pernah mengenal buah seperti ini, apalagi namanya. Dan dilihat dari pendahuluannya, ini adalah pohon buah-buahan yang bertahan ribuan tahun yang lalu dan bertahan dengan menyerap energi spiritual langit dan bumi. Buah yang tumbuh manis dan menyenangkan, serta memiliki efek keindahan dan kecantikan. Apa yang terjadi? Sentian sedikit mengernyit. Sentian, yang tidak pernah menyadarinya, hanya memetik beberapa buah lagi dan kembali. Ketika Wu Meier melihat buah yang berair, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mulai memakannya. Saat dia menggigit pertamanya, Wu Meier dikejutkan oleh rasanya yang manis. "Yuki, Xiao Ru, cobalah dengan cepat, buah ini manis sekali." Suyuki dan Xiaoru tidak lapar, tetapi setelah mendengar kata-kata Wu Meier, mereka berdua mulai makan. Hasilnya, semua orang dikejutkan dengan rasanya yang manis. "Sentian, buah apa ini? Enak sekali." Suyuki mau tidak mau bertanya. "Ini namanya Green Frost Fruit. Ia hanya bisa tumbuh di alam rahasia dan mengandalkan aura langit dan bumi untuk tumbuh. Apalagi Green Frost Fruit ini punya efek mempercantik kulit." Setelah mendengar bahwa makanan ini memiliki efek kecantikan dan kecantikan, para gadis semakin menikmati memakannya. "Saudara Sentian, bagaimana kamu mengetahui hal ini? Sepertinya kamu belum pernah ke dunia rahasia sebelumnya, kan?" Xiaoru bertanya dengan rasa ingin tahu. Sentian tersenyum canggung dan berkata, "Entahlah, bagaimana kamu tahu apa nama buah ini?" Tidak peduli bagaimana dia mengetahuinya, di masa depan, akan ada buah-buahan yang begitu lezat, yang juga dapat mempercantik kulit. Bahkan jika kamu terjebak di sini, kamu tidak akan takut. Wu Meier berkata dengan semangat. Melihat ketiga gadis itu makan dengan gembira, Sentian merasa sedikit lega.
Meskipun mereka terjebak sekarang, setidaknya mereka tidak dalam bahaya untuk saat ini, dan lingkungan alam rahasia ini bagus, tidak seperti alam rahasia gerbang api, yang mana semuanya gurun. Sentian duduk di rumput dan diam-diam memperhatikan Suyuki dan yang lainnya makan dan tertawa sambil mengobrol. Jika ada alam rahasia seperti ini miliknya, sebenarnya menyenangkan membiarkan semua orang di sekitar Anda datang untuk tinggal di alam rahasia tanpa berperang melawan dunia. Sentian berpikir, lalu berbaring di rumput, ingin beristirahat dengan tenang. Namun saat dia berbaring, tangan Sentian seperti tertusuk sesuatu, dan rasa sakit yang menyengat datang, memaksa Sentian untuk duduk. Ketika Sentian melihat setetes darah keluar dari telapak tangannya, dia terkejut. Anda harus tahu bahwa badannya saat ini lebih keras dari baja. Apa yang bisa menembus kulitnya dengan mudah? Sentian buru-buru membungkuk dan mencari dengan hati-hati, ingin melihat apa yang begitu keras di rumput. Segera, Sentian menemukan sebidang rumput berbentuk seperti jarum baja. Masih ada bekas darah Sentian di atasnya. Sentian melangkah maju dan mencabut rumput seperti jarum baja, lalu meletakkannya di bawah sinar matahari. Rumput itu ternyata transparan, seolah-olah terbuat dari kaca. Duri emas. Tepat ketika Sentian sedang mengamati dengan cermat, nama rumput ini tiba-tiba muncul di benaknya. Dan ada pengenalan tentang rumput duri emas ini. Rerumputan jenis ini sangat keras dan menjadi pilihan pertama sebagai senjata tersembunyi. Namun karena sangat langka, belum banyak orang yang melihatnya. Dan ada juga legenda rumput duri emas, yaitu peri landak di surga mengguncang badannya, dan beberapa duri jatuh dari badannya, dan setelah jatuh ke dunia fana, menjadi rumput duri emas. Sentian menatap kosong pada apa yang muncul di benaknya, dan tiba-tiba dia sepertinya memahami sesuatu. Sentian mulai mengambil segenggam rumput, lalu mengendusnya dengan lembut, dan aroma segar masuk ke hidungnya. Rumput usus Rusiak. Segera, nama rumput ini muncul di benak Sentian, dan berbagai pengenalan tentang rumput ini juga muncul. Sentian melihat rumput yang patah hati di tangannya dan tiba-tiba membuangnya. Dia tidak menyangka bahwa rumput hijau yang kelihatannya bagus ini ternyata sangat beracun. Kemudian Sentian dengan bersemangat mulai memeriksa berbagai tanaman di alam rahasia. Selama Sentian menyentuhnya, informasi akan segera muncul di benaknya. Ini bagus, itu pasti karena kitab surgawi tanpa kata-kata. Kata Sentian, kesadarannya memasuki lautan kesadaran dan melihat kitab surgawi tanpa kata lagi. Kali ini dia dengan mudah membuka kitab surgawi tanpa kata, dan kitab surgawi tanpa kata dengan jelas mencatat tanaman yang baru saja dia periksa. Itu benar. Wajah Sentian penuh kegembiraan, dan kemudian dia mengeluarkan banyak item dari cincin penyimpanannya. Selama Sentian menyentuh item tersebut dan menyuntikkan kekuatan spiritual ke dalam item tersebut, dia akan segera mengetahui tujuan dari item tersebut. Ini hanyalah sebuah ensiklopedia kutu kupret. Dengan buku tanpa kata-kata ini, apalagi yang tidak bisa aku ketahui? Wajah Sentian memerah karena kegembiraan. Dia tiba-tiba menatap Suyuki dan yang lainnya, dan sebuah ide muncul di benaknya. Karena buku tanpa kata ini dapat mengidentifikasi apapun, dapatkah buku ini juga mengidentifikasi orang? Memikirkan hal ini, Sentian berlari dan memeluk Suyuki. Suyuki langsung terkejut dengan pelukan tiba-tiba Sentian. Anda tahu, Sentian tidak pernah begitu proaktif, dan dia melakukannya di depan orang lain. Sentian, apa yang kamu lakukan? Suyuki tersipu dan ingin mendorong Sentian menjauh. Tapi Sentian memegang erat Suyuki dan tidak berniat melepaskannya. Melihat ini, Xiaoru tersenyum tipis, menoleh ke samping dan berkata, "Saudara Sentian, apa yang ingin kamu lakukan dengan saudari Yuki di depanku dan saudari Meyer di siang bolong?" Wu Meyer juga sedikit memiringkan kepalanya. Ada sesuatu yang rumit di hatiku. Sentian menyuntikkan kekuatan spiritual ke dalam badan Suyuki, tetapi tidak menemukan informasi tentang Suyuki yang muncul di benaknya. Apakah karena kita terlalu mengenal satu sama lain? Sentian sedikit mengernyit. Lagi pula, dia mengetahui masa lalu Suyuki, jadi dia mengetahuinya tanpa ada informasi yang muncul di benaknya. Sentian melepaskan Suyuki, lalu menatap Wu Meyer. Sentian tidak tahu banyak tentang pengalaman Wu Meyer sebelumnya. Memikirkan hal ini, Sentian bergegas menuju Wu Meyer, lalu memeluknya erat. "Sentian, kamu, apa yang akan kamu lakukan?" Wu Meyer terkejut, dan wajahnya langsung memerah.
Suyuki dan Xiaoru juga tercengang, tidak dapat memahami apa yang coba dilakukan Sentian. Sentian menyuntikkan kekuatan spiritual ke dalam badan Wu Meier, namun masih belum ada informasi tentang Wu Meier di benak Sentian. Aneh, bukankah itu berpengaruh pada manusia? Sentian melepaskan Wu Meier, sedikit mengernyit, berdiri perlahan dan pergi. Saudari Yuki, ada apa dengan kakak Sentian? Apakah kamu gile? Xiaoru bertanya dengan suara rendah ketika dia melihat tatapan aneh Sentian. Aku juga tidak tahu. Su Yuki juga memasang ekspresi aneh di wajahnya. Ketiga orang itu hanya melihat Sentian bersandar di pohon besar, menatap langit dengan mata kosong dan bingung. Tidak ada yang mengganggu Sentian, tapi Sentian sendiri berdiri diam seperti ini. Saya tidak tahu berapa lama, tapi mata Sentian tiba-tiba berbinar. Segera setelah itu, aura menakutkan keluar dari badannya, dan aura ini mulai menyebar dengan cepat ke segala arah. Suyuki dan yang lainnya terkejut saat merasakan aura Sentian, lalu menatap Sentian dengan saksama. Ekspresi Sentian mulai berubah menjadi ganias, seolah dia memaksakan dirinya untuk menggunakan seluruh kekuatannya. Saat mereka melihat penampilan garang Sentian, ketiga gadis itu ketakutan. Saudari Yuki, saudara Sentian, ada apa dengan dia? Apakah akan terjadi sesuatu? Xiaoru sangat ketakutan hingga suaranya berubah. Suyuki juga memandang Sentian dengan gugup, tetapi mereka tidak bisa mendekat karena aura di badan Sentian membuat mereka sulit untuk bergerak maju. Setelah lebih dari 10 menit seperti ini, nafas Sentian tiba-tiba menghilang, dan dia jatuh ke tanah seolah kelelahan. Sentian, saudara Sentian, Suyuki dan Xiaoru semuanya bergegas mendekat. Saat ini, Sentian jatuh ke tanah, dahinya dipenuhi keringat, tetapi baru-baru ini dia dipenuhi dengan senyuman. Haha, haha, Sentian terbaring di tanah sambil tertawa, yang menipu Suyuki dan yang lainnya. Sen, saudara Sentian, bukankah kamu geblek? Xiaoru bertanya sambil melihat Sentian yang tergeletak di tanah dengan senyuman konyol. Sentian, kamu baik-baik saja? Suyuki juga bertanya. Sentian tiba-tiba duduk, lalu berteriak dengan semangat, aku tahu, kita bisa pergi dari sini. Sentian, apa yang kamu tahu? Wu Meier bertanya dengan tatapan bingung. Suyuki dan Xiaoru juga bingung. Mereka tidak tahu apa yang akan dikatakan Sentian. Sentian menenangkan diri, lalu mengikuti Suyuki dan yang lainnya dan berkata, aku tahu bagaimana pintu keluar dari alam rahasia ini dibuka. Ternyata Sentian sedang menggunakan seluruh kekuatannya untuk merasakan alam rahasia ini tadi. Sentian ingin mencoba melihat apakah buku surgawi tanpa kata ini juga dapat mengetahui informasi dari dunia rahasia ini. Namun siapa sangka Sentian benar-benar mengetahuinya. Menurut pengantar dalam buku surgawi tanpa kata, alam rahasia ini adalah alam rahasia dari Sekte Tao. Namun, sebuah sekte dapat memiliki alam rahasia yang begitu besar, yang menunjukkan kekuatan dari Sekte Tao. Hanya saja ratusan tahun yang lalu, semua orang yang mengikuti Sekte Tao tiba-tiba menghilang secara misterius, dan alam rahasia ini dimiliki oleh Sekte Hati Iblis. Sekte Hati Iblis tidak pernah benar-benar menggunakan dunia rahasia ini, dan bahkan lebih sedikit lagi personel Sekte Hati Iblis yang memasuki dunia rahasia ini. Dan buku surgawi tanpa kata ini adalah harta karun Sekte Tao. Sentian tidak tahu bagaimana buku itu bisa sampai ke tangan Tuan Si. Sekarang dia mengetahui asal-muasal alam rahasia ini, Sentian juga menemukan cara untuk membuka pintu keluar dari alam rahasia ini. Saudara Sentian, kamu sebenarnya tahu asal-usul dunia rahasia ini. Apa yang terjadi dengan Gua Wuya? Tahukah kamu? Xiaoru bertanya pada Sentian dengan rasa ingin tahu. Lagi pula, setelah mereka bertiga masuk, sesuatu yang aneh terjadi pada badan mereka, yang membuat mereka sangat penasaran. Ini, kesadaran Sentian menyelam ke dalam lautan kesadaran dan mulai membaca buku surgawi tanpa kata-kata. Namun anehnya, dalam pengenalan dunia rahasia ini, Gua Wuya tidak disebutkan sama sekali. Aneh. Mungkinkah Gua Wuya kemudian dikembangkan oleh Sekte Hati Iblis? Itu tidak benar. Pada awalnya, buku surgawi tanpa kata menandai lokasi Gua Wuya. Tidak mengerti kenapa, tidak akan ada pengenalan ke Gua Wuya. Sentian, jangan pikirkan itu. Sekarang kamu tahu cara keluar, ayo cepat pergi. Suyuki berkata dengan tidak sabar. Lagi pula, dia sudah lama tidak meninggalkan dunia rahasia dan tidak melihat kerabatnya di sekitarnya.
Oke. Sentian mengangguk, dan kemudian menemukan lokasi sesuai dengan pendahuluan di buku surgawi tanpa kata. Saya melihat Sentian mencubit jarinya, lalu membaca mantra. Kilatan cahaya melintas di kehampaan, dan kemudian sebuah pintu terang perlahan muncul. Melihat pintu keluar yang terbuka, Sentian dan yang lainnya menjadi bersemangat. Kita akhirnya bisa keluar. Suyuki melihat ke pintu keluar yang terbuka, merasa sangat bersemangat. Ayo cepat, desak Sentian, dia takut sesuatu akan berubah jika terlambat. Keempat orang melewati gerbang cahaya satu demi satu, dan sosok mereka perlahan muncul di halaman belakang aliansi seni bela diri. Murid gerbang naga yang awalnya berpatroli di halaman belakang tertegun sejenak ketika mereka melihat pintu lampu tiba-tiba terbuka dan Sentian serta 4 orang berjalan keluar. Tetapi mereka segera menyadari apa yang mereka lakukan, dan segera berlutut di dalam terowongan dan berkata, "Guru, Anda akhirnya keluar. Pergi dan beritahu Guru Hu, katakan saja bahwa Guru sedang keluar." Segera, beritanya tiba-tiba Sentian dan yang lainnya telah melarikan diri dari dunia rahasia. Hanya Humazi dan Long Xingsu yang mengetahuinya. Segera setelah itu, semua orang mengerumuni aliansi seni bela diri. Melihat Sentian dan yang lainnya yang sudah keluar, mata Humazi penuh dengan keterkejutan. "Sentian, bagaimana kamu membuka pintu masuk dan keluar?" "Kamu tahu, Humazi dan Zhou Jie mencoba yang terbaik, tetapi mereka tidak dapat membuka pintu masuk lagi. Ceritanya panjang, mari kita bicarakan saat kita kembali." Sentian membawa semua orang kembali ke Longmen. Suyuki melihat ke arah gerbang naga besar, dan semua orang mengikuti Sentian untuk memanggil master gerbang, yang membuatnya terkejut. "Yuki, banyak hal terjadi selama kamu tidak ada. Aku akan memberitahumu perlahan nanti." Sentian melihat kebingungan Suyuki dan tersenyum tipis. "Yuki." Saat ini, Gulinger datang. Melihat karya Suyuki, Gulinger bergegas maju dan memeluk Suyuki erat-erat. "Linger." Suyuki juga memiliki perasaan campur aduk saat melihat Gulinger. Jiruksue juga datang bersama banyak gadis. Melihat Xiaoru dan Wu Meier, Jiruksue bertanya, "Xiaoru, kalian berdua pergi kemana?" "Kami mencarimu, Sister Ruksue, kami ditangkap." Lalu Xiaoru memberitahu Jiruksue apa yang terjadi secara detail. Banyak gadis yang terkejut ketika mendengar bahwa Xiaoru dan Wu Meier telah ditangkap dan dipenjarakan di dunia rahasia. Setelah Suyuki bertukar salam dengan Gulinger, matanya menyapu banyak gadis. Sebagai seorang wanita, indera keenam Suyuki memberitahunya bahwa gadis-gadis ini ada hubungannya dengan Sentian. "Halo, namaku Jiruksue." Jiruksue dengan murah hati memperkenalkan dirinya setelah Suyuki. Setelah melihat penampilan Jiruksue yang anggun dan tak tertandingi, Suyuki sendiri merasa sedikit tersesat sebagai seorang gadis. Karena Jiruksue seperti wanita cantik yang keluar dari lukisan kuno. "Halo, namaku Suyuki." Suyuki kembali sadar dan berjabat tangan dengan Jiruksue. Sentian merasa sangat malu saat ini. Dia tidak tahu bagaimana menjelaskannya kepada Suyuki. "Kamu pasti lapar setelah sekian lama terjebak di sana, kan? Aku meminta orang-orang menyiapkan jamuan makan. Hari ini adalah hari yang membahagiakan. Kami ingin bersenang-senang." Long Xingsu melihat ekspresi malu Sentian dan buru-buru keluar untuk menyelamatkannya. Segera, seluruh Longmen menjadi hidup, dihiasi dengan lentera dan dekorasi warna-warni, dan lusinan meja perjamuan telah disiapkan. Sentian memperkenalkan Suyuki kepada semua orang di sekitarnya satu persatu. "Nona Su, Anda tidak tahu bahwa Sentian hampir kehilangan nyawanya dalam beberapa bahaya untuk menyelamatkan Anda." Humazi mengikuti Suyuki. Suyuki melirik Sentian, dengan senyum bahagia di wajahnya. Dia tahu bahwa dia terkunci di dalam, dan Sentian pasti sangat cemas. Perjamuan di Longmen berlangsung hingga larut malam. Hari ini adalah hari paling membahagiakan di Longmen, dan juga hari paling membahagiakan bagi Sentian. Dan kembang api yang tak terhitung jumlahnya bermekaran di langit di atas Longmen. Di paviliun pelindung Dharma, Tuan Si menatap kembang api di langit, tanpa ekspresi. "Tuan Si, Sentian menyelamatkan pacarnya, dan semua orang di Longmen sedang merayakannya sekarang." Xing Jun berjalan ke arah Tuan Si dan berkata, "Dia merayakannya terlalu dini." Tuan Si menghela nafas pelan, lalu mengeluarkan surat dari badannya dan menyerahkannya kepada Xing Jun. "Jika Sentian datang menemuiku besok,
Katakan saja aku tidak di sini dan berikan dia surat ini. Xing Jun mengambil surat itu, wajahnya penuh keraguan, tapi dia masih mengangguk dan berkata, saya patuh. Tuan Si melambaikan tangannya, dan Xing Jun berbalik dan pergi. Tuan Si menatap bintang-bintang di langit dan bergumam pada dirinya sendiri, pertempuran sesungguhnya mungkin baru saja dimulai. Pada saat yang sama, di dunia rahasia Sekte Hati Iblis, pria kuat itu juga berdiri di luar rumah, memandangi langit penuh bintang. Di samping Dang Neng, 8 patung mini berdiri di sampingnya, 4 di antaranya memancarkan cahaya redup. Jika Sentian ada di sini, dia pasti tahu bahwa patung-patung ini persis sama dengan yang ada di Gua Uya. Tidak ada yang bisa menghentikan langkahku, tidak ada. Dan Neng melirik patung bercahaya itu dan berkata perlahan. Pada saat ini, utusan iblis itu berlari dengan panik. Kutu kupret, ada apa? Sentian melarikan diri dari dunia rahasia bersama 3 wanita dan sekarang sedang merayakannya. Namun tidak ada ekspresi sama sekali di wajah Dan Neng yang tidak terlihat jelas. Mereka tidak dapat melarikan diri. Bahkan jika mereka melarikan diri, mereka akan kembali. Tugas Anda sekarang adalah menemukan orang-orang dengan fisik khusus. Tidak menemukan orang lain dengan perawakan istimewa, jangan kembali. Kata Dan Neng dingin. Aku mengerti. Utusan iblis itu mengangguk. Longman, perjamuan telah usai dan semua orang pergi dengan kepuasan. Dan semua orang setuju untuk memberikan ruang bagi Sentian dan Su Yuki. Duduk di atap gedung, Su Yuki meringkuk di bahu Sentian. Keduanya memandangi bintang-bintang di langit, wajah mereka dipenuhi kebahagiaan. Gadis-gadis itu sangat baik padamu hari ini. Kamu memiliki hubungan yang baik dengan wanita. Su Yuki bertanya perlahan. Mereka hanya orang kepercayaan. Tempat terpenting di hatiku hanyalah kamu. Sentian dengan lembut memeluk bahu Su Yuki. Aku sudah belajar berbicara dengan fasih. Ada begitu banyak wanita cantik di sekitarku, terutama Ji Ruxue. Bahkan wanita pun mau tidak mau memandangnya. Bisakah kamu menahan diri? Kamu belum melakukan apapun bersama. Yuki menatap mata Sentian dan bertanya. Mata Sentian penuh dengan ketenangan, dan dia menggelengkan kepalanya sedikit. Aku tidak pernah melakukan apapun dengan mereka. Melihat mata Sentian, Su Yuki tersenyum tipis, dan dia tahu bahwa apa yang dikatakan Sentian itu benar. Sebenarnya, selama kamu memiliki aku di hatimu, aku tidak peduli apa yang telah kamu lakukan. Su Yuki bersandar di bahu Sentian lagi. Saya mengatakan bahwa sebelum saya menyelamatkan ibu saya tidak akan menikah, dan sebelum menikah, saya tidak akan melakukan apapun antara pria dan wanita. Kata Sentian dengan tenang. Apakah ada berita tentang Bibi? Su Yuki bertanya. Yah, hanya saja aku telah memikirkan cara untuk menyelamatkanmu selama periode ini. Sekarang setelah aku menyelamatkanmu, selanjutnya aku akan menyelamatkan ibuku. Mata Sentian penuh tekad, dan memang begitu yakin dia bisa menyelamatkanmu. Hanya aku yang menyeretmu ke bawah. Su Yuki merasa bersalah. Jika bukan karena dia, Ibu Sentian mungkin sudah lama diselamatkan. Geblek, itu tidak ada hubungannya denganmu. Sentian menepuk kepala Su Yuki dengan lembut, lalu mengikuti Su Yuki untuk membicarakan energinya selama periode ini. Su Yuki bersandar di bahu Sentian, mendengarkan, matanya perlahan tertutup. Sentian melihat Su Yuki menutup matanya, jadi dia memeluknya lebih erat. Dia takut Su Yuki akan kedinginan. Tanpa disadari, seberkas sinar matahari dari langit menyinari bumi. Sentian memandang matahari terbit dengan wajah bahagia, lalu menatap Su Yuki yang sedang tidur di bahunya. Tapi ketika Sentian melihatnya, dia langsung terkejut. Wajah Su Yuki pucat dan tidak ada bekas darah yang tersisa. Yuki. Sentian terkejut dan buru-buru menyelidiki situasi Su Yuki. Tapi saat ini, nafas Su Yuki lemah, matanya tertutup rapat, dan tidak ada respon apapun. Dia berteriak. Sentian menyuntikkan kekuatan spiritual ke dalam badan Su Yuki, namun alasannya masih belum ditemukan. Saat ini, Sentian panik. Su Yuki baik-baik saja, jadi mengapa dia tiba-tiba jatuh pingsan? Tepat ketika Sentian sedang kebingungan, Zhao Chuang dan Ji Ruxue juga datang dengan tergesa-gesa. Ternyata Xiaoru dan Wu Meier juga memiliki gejala yang sama dengan Su Yuki. Mereka tidak sadarkan diri dan nafas mereka sangat lemah. Saudara Sen, apa yang terjadi? Xiaoru baik-baik saja tadi malam.
Ji Ruxue juga berkata, Meyer akan baik-baik saja ketika dia kembali, tapi dia tidak akan bisa membangunkannya di pagi hari. Sentian mengerutkan kening dan tidak mengucapkan sepatah kata pun, karena dia tidak tahu apa yang terjadi dan mengapa ini terjadi. Setelah merenung sejenak, Sentian berkata kepada Ji Ruxue, Ruxue, tolong jaga Yuki. Saya akan meminta Tuan Si untuk mengetahui apakah dia tahu alasannya. Satu-satunya orang yang dapat dituju Sentian sekarang adalah Tuan Si. Selama periode waktu ini, Sentian merasa bahwa Tuan Si adalah orang yang tahu segalanya dan sepertinya tahu segalanya. Oke, cepat pergi, menurutku mereka cukup serius. Sentian bergegas ke paviliun penjaga tanpa henti, tetapi begitu dia tiba di pintu paviliun penjaga, dia melihat Xing Jun berdiri di depan pintu. Bagaimanapun, Xing Jun adalah kapten tim penegak hukum. Bagaimana seseorang dengan status ini bisa berdiri di depan pintu? Ketika Xing Jun melihat Sentian datang, dia tampak sedikit terkejut. Dia tidak menyangka Tuan Si telah menebak dengan benar dan Sentian benar-benar ada di sini. Kapten Xing, apakah Anda di sini untuk menemui Tuan Si? Xing Jun bertanya sebelum Sentian selesai. Sentian mengangguk karena terkejut, ya. Tuan Si tidak ada di sini, tapi dia memintaku untuk memberimu surat. Kata Xing Jun, mengeluarkan surat itu dan menyerahkannya kepada Sentian. Sentian memegang surat itu dengan ekspresi bingung di wajahnya. Dia tidak mengerti bagaimana Tuan Si tahu dia akan datang. Tapi dia tetap membuka surat itu. Saat dia membaca suratku, wajah Sentian menjadi sangat jelek. Kapten Xing, Tuan Si pasti ada di dalam. Bisakah Anda mengizinkan saya menemuinya? Sentian memohon pada Xing Jun. Tuan Si tidak ada di sini, dan bahkan jika dia ada, dia tidak akan melihatmu. Xing Jun menggelengkan kepalanya, jangan membuatku malu, ini perintah Tuan Si. Kapten Xing, aku mau untuk menemui Tuan Si hari ini, apapun yang terjadi. Mata Sentian penuh tekad. Sentian, apa maksudmu? Apakah kamu ingin dengan paksa masuk ke paviliun pelindung Dharma? Xing Jun mengerutkan kening. Jika Tuan Si tidak melihat saya akan menerobos dengan keras. Setelah Sentian selesai berbicara, dia bergegas menuju paviliun pelindung Dharma. Sentian, kamu. Xing Jun ingin menghentikannya, tetapi ketika dia akhirnya mendekati Sentian, dia terpesona oleh aura Sentian. Kekuatan Sentian saat ini berada di luar jangkauan Xing Jun. Sentian, tahukah Anda apa kejahatannya karena membobol paviliun pelindung Dharma dan mengganggu Tuan Si? Jangan mengandalkan Tuan Si untuk melindungi Anda, dan Anda dapat melakukan apapun yang Anda inginkan. Kejahatan besar. Pikirkanlah dengan jelas. Xing Jun berkata dengan keras kepada Sentian. Kapten Xing, maafkan aku. Bahkan jika aku mati, aku harus menemui Tuan Si hari ini. Wajah Sentian sangat serius dan dia langsung bergegas ke pintu kamar Tuan Si. Xing Jun berdiri di depan dan mencoba yang terbaik untuk menghentikannya. Tapi saat ini, pintu kamar Tuan Si tiba-tiba terbuka secara otomatis. Kapten Xing, biarkan dia masuk. Suara Tuan Si terdengar santai. Setelah mendengar ini, Xing Jun menghindar, sementara Sentian berjalan menuju kamar Tuan Si. Ketika dia berjalan ke pintu kamar, Sentian melihat Tuan Si sedang minum teh dengan santai. Tuan Si, Anda, jika ada yang ingin Anda katakan, Anda bisa masuk dan mengatakannya. Saya tidak suka berbicara dengan orang yang terlalu jauh. Sebelum Sentian selesai berbicara, Tuan Si berbicara. Ketika Sentian mendengar ini, dia berjalan menuju kamar. Namun begitu dia masuk ke dalam ruangan, Sentian tiba-tiba merasakan tekanan yang luar biasa datang padanya. Sentian mengertakkan gigi dan mencoba menahan tekanan tersebut, namun badannya menjadi ringan dan dia langsung terlempar ke halaman. Tanah keras berwarna biru di halaman hancur menjadi lubang yang dalam. Sentian berdiri perlahan, lalu berjalan menuju kamar Tuan Si lagi. Melihat ke pintu yang mudah dijangkau, semburan aura keluar dari badan Sentian. Setelah bersiap sepenuhnya, dia pingsan dengan satu langkah. Namun begitu dia masuk, badannya terasa seperti ditabrak kereta yang bergerak dan terbang keluar lagi. Kali ini, Sentian juga jatuh ke posisi semula, dan lubang di tanah menjadi lebih dalam. Sentian berdiri, mengusap dadanya yang sakit, dan kemudian bekas darah tumpah dari sudut mulutnya. Sentian mengerutkan kening dan berjalan kembali, tapi kali ini, dia tidak melangkah dengan mudah.
Tuan Si, mengapa Anda meminta Xiaoru dan Meyer untuk membawakan saya buku surgawi tanpa kata? Tahukah Anda, bahwa mereka berdua akan ditangkap dan dikirim ke dunia rahasia? Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Sentian bertanya pada Tuan Si. Jika Anda tidak memiliki kemampuan untuk masuk ke dalam ruangan, maka Anda tidak layak untuk menanyai saya. Lakukan saja apa yang saya katakan di surat saya. Tuan Si masih minum teh dengan tenang, bahkan tanpa melihat ke arah Sentian. Sentian mengerutkan kening, dan aura di badannya naik lagi. Kali ini Sentian mengaktifkan badan emas yang tidak dapat dihancurkan. Sisik emas menutupi seluruh badannya, dan kekuatan naga juga menjadi ekstrim. Naga perlahan muncul. Hanya saja kali ini, naga emas yang bertransformasi di belakang Sentian jelas redup, dan keagungannya juga banyak menghilang. Tapi Sentian sendiri tidak mengetahuinya. Sebaliknya, dia mengertakkan gigi dan melangkah masuk lagi. Sentian baru saja masuk. Bas! Tekanan besar datang, badan Sentian bergetar 2 kali, dan kemudian dia jatuh berlutut dengan letupan. Tanah langsung hancur berkeping-keping. Sentian mengertakkan gigi, meletakkan tangannya di tanah, dan mulai merangkak menuju kamar. Tapi saat dia bergerak, badannya terlempar lagi. Kali ini, Sentian memuentekan seteguk darah di udara. Begitu dia mendarat, Sentian berdiri lagi tanpa ragu-ragu. Lalu dia mengertakkan gigi dan bergegas menuju kamar Tuan Si lagi. Sentian tidak tahu berapa kali dia bergegas, dan dia tidak tahu berapa kali dia terlempar. Pada akhirnya, badan emas Sentian yang tidak bisa dihancurkan telah lama menghilang, dan bahkan badan fisiknya dipenuhi bekas luka. Sentian tidak bisa lagi berdiri, tetapi dia mengertakkan gigi dan merangkak menuju kamar Tuan Si. Di belakang Sentian, jejak darah panjang muncul. Xing Jun tidak tahan melihatnya, tapi dia tidak berani mengatakan apapun. Melihat Sentian merangkak menuju kamar, Tuan Si tiba-tiba menghela nafas. Tekanan di dalam ruangan langsung menghilang, dan Sentian langsung masuk. Sentian memasuki ruangan, terengah-engah, lalu berdiri tegak dan menatap Tuan Si dengan terhuyung-huyung. Pada saat ini, Tuan Si meletakkan cangkir teh di tangannya, memandang Sentian dengan tatapan bingung dan bertanya, "Kamu tahu, jika kamu dipukul kali ini, kamu mungkin akan mati." "Aku tahu." Sentian mengangguk. "Apakah layak mempertaruhkan nyawamu demi beberapa wanita?" tanya Tuan Si. "Itu sepadan." Sentian masih mengangguk. Tapi siapa sangka kemarahan tiba-tiba keluar dari Tuan Si, dan dia membanting meja dan berkata, "Sungguh sial, apakah kamu hanya hidup untuk beberapa wanita? Kultivator abadi harus mengesampingkan semua beban di sekitar mereka sebelum mereka benar-benar dapat mencapai pencerahan dan menjadi abadi. Lihatlah seperti apa dirimu sekarang, mencari hidup dan mati untuk beberapa wanita." Sentian secara mengejutkan sangat tenang saat menghadapinya marah Tuan Si. "Jika menjadi abadi membutuhkan pelepasan semua emosi dan keinginan, maka saya lebih suka tidak menjadi abadi. Saya tidak ingin menjadi abadi, saya hanya harus dipaksa untuk tidak punya pilihan. Saya adalah seorang abadi, rela mati untuk menyelamatkan mereka, dan aku tahu mereka juga rela mati untuk menyelamatkanku." "Tentu." Sentian mengucapkan kata demi kata. Mendengarkan kata-kata Sentian, kemarahan Tuan Si perlahan menghilang. "Hei, sejak zaman kuno, aku penuh dengan cinta dan kebencian. Aku tahu kamu ada di sini untuk ketiga gadis itu. Jika kamu ingin menyelamatkan mereka, kirim mereka kembali ke dunia rahasia. Hanya saja di alam rahasia itu, mereka hanya dengan begitu mereka dapat pulih. Jika Anda bersikeras untuk tidak mengirim mereka kembali, mereka tidak akan dapat bertahan bahkan untuk 1 hari pun." Tuan Si duduk kembali dan berkata dengan tenang, "Mengapa? Mengapa ini? Apa itu buku surgawi tanpa kata? Apa itu Gua Wuya? Dan apa rahasia dari dunia rahasia Tao?" Sentian menjadi sedikit bersemangat dan bertanya pada Tuan Si dengan keras. "Ada beberapa hal yang harus kamu ketahui, kamu pasti akan mengetahuinya, dan kamu tidak boleh bertanya tentang hal-hal yang tidak boleh kamu ketahui. Kamu tahu terlalu banyak, dan itu tidak baik untukmu," kata Tuan Si. Sentian menatap Tuan Si. Dia ingin mengetahui apa yang dipikirkan Tuan Si, tapi sayang sekali dia tidak bisa. "Karena kamu tahu segalanya, mengapa kamu masih membiarkan Xiaoru dan Meyer memberiku buku-buku surgawi tanpa kata-kata itu? Kamu tahu bahwa mereka akan menjadi seperti ini ketika mereka memasuki dunia rahasia, kan?"
Mengapa kamu masih membiarkannya? Ini, Sentian bertanya lagi. Jika mereka tidak melakukannya, bisakah kamu berdiri di sini dan berbicara denganku sekarang? Dan mereka semua rela mati untukmu. Kamu harus belajar untuk melupakan segalanya, kelahiran, usia tua, penyakit dan kematian, reinkarnasi, ini adalah takdir, kamu tidak dapat mengubah nasibmu. Wanita di sekitarmu pada akhirnya akan mati untukmu. Saya khawatir penderitaan yang akan Anda alami di masa depan akan 10.000 kali lebih sulit daripada sekarang. Suara Tuan Si seperti palu yang berat, menghantam hati Sentian dengan keras. Sentian tertegun di tempat dan tidak bereaksi untuk waktu yang lama. Tidak, aku tidak percaya pada takdir, dan aku juga tidak percaya pada takdir. Kenapa aku harus melalui penderitaan? Kenapa aku? Aku hanya ingin bersama gadis yang kusuka, dan aku hanya ingin melihat orang tuaku dan biarkan mereka menikmati kebahagiaan keluarga. Aku hanya ingin menjadi orang biasa, aku hanya ingin menjadi orang biasa. Sentian sedikit gemetar dan meraung keras. Aku berkata, ini adalah takdir, ini takdirmu, kamu tidak bisa mengubahnya. Mungkin saat kamu menjadi master, kamu bisa mengubah takdirmu. Karena kamu tidak bisa mengubah takdirmu sekarang, lakukan saja, kalau tidak kamu akan lebih menderita. Silakan. Tuan Si He melambaikan tangannya dengan lembut. Sebuah kekuatan langsung menjatuhkan Sentian, dan kemudian pintunya ditutup rapat. Sentian. Melihat Sentian yang dipenuhi bekas luka, Xing Jun melangkah maju dan membantunya berdiri. Saat ini, mata Sentian kosong, dan seluruh badannya tampak gile. Perlahan, Sentian mengangkat kepalanya dan melihat ke langit yang luas. Ekspresi tajam muncul di matanya. Aku tidak percaya pada takdir, takdirku terserah padaku. Sentian tiba-tiba meraung. Suara itu mengandung kekuatan spiritual yang mengepul dan menyebar ke seluruh Kyoto. Sentian menyeret badannya yang terluka kembali ke Longmen. Saat ini, semua orang berkumpul di Longmen untuk mendiskusikan tindakan pencegahan. Semua orang terkejut melihat Sentian dipenuhi bekas luka. Mengetahui kekuatan Sentian saat ini, orang biasa tidak akan mampu menyebabkan dia terluka parah. Sentian, ada apa denganmu? Humazi bertanya dengan tergesa-gesa saat melihat ini. Sentian menggelengkan kepalanya dan tidak berbicara. Sebaliknya, dia melihat ke arah Long Xingsu dan berkata, Xingsu, kirim seseorang untuk membawa adik iparmu dan yang lainnya dan ikuti aku. Saudara Sentian, di mana berada? Kita pergi. Long Xingsu bertanya. Pergi ke aliansi seni bela diri. Kata Sentian lemah. Melihat Sentian seperti itu, Humazi tahu bahwa Sentian pasti mengalami pukulan yang berat, dan pukulan itu bukan bersifat fisik, tetapi psikologis, jika tidak, Sentian tidak akan seperti ini. Sekalipun badan Sentian terluka parah, selama dia masih bernafas, Sentian tidak akan menunjukkan dekadensi seperti itu. Semua orang mengikuti Sentian ke halaman belakang aliansi seni bela diri. Saat Sentian membacakan mantra, pintu masuk ke dunia rahasia perlahan terbuka. Sentian membawa Suyuki dan yang lainnya ke dunia rahasia lagi. Awalnya, Humazi dan yang lainnya ingin masuk bersama Sentian, tapi Sentian menghentikan mereka. Karena Sentian tidak tahu apakah setiap orang akan mengalami gejala yang sama seperti Suyuki dan lainnya ketika mereka memasuki dunia rahasia. Setelah memasuki dunia rahasia, Suyuki dan yang lainnya segera bangun, yang juga membuat Sentian merasa lega. Saudara Sentian, mengapa kita kembali ke dunia rahasia lagi? Xiaoru bertanya dengan bingung sambil melihat sekelilingnya. Kalian bertiga, dengarkan aku. Sentian memberitahu mereka bertiga apa yang sebenarnya terjadi. Jangan khawatir, aku akan menemukan cara untuk menyelamatkanmu. Aku tidak akan membiarkanmu terjebak di sini selamanya. Kata Sentian dengan tegas. Sebenarnya, tinggal di sini menyenangkan, dan lingkungannya tidak buruk. Suyuki tahu bahwa Sentian pasti merasa tidak nyaman saat ini, jadi dia tersenyum tipis. Tidak heran kami pergi menemui Tuan Si. Tuan Si bertanya kepada kami apakah kami bersedia mati demi saudara Sentian. Dia juga bertanya kepada Sister Meyer dan saya apakah kami memiliki fisik yang istimewa, dan kemudian menyerahkan buku itu kepada kami. Ternyata, dia tahu segalanya, dia harus tahu bahwa kita bisa bertemu dengan saudara Sentian dan memberinya buku itu. Baru kemudian Xiaoru mengerti apa yang dikatakan Tuan Si. Tuan Si bertanya apakah Anda memiliki perawakan yang istimewa.
Sentian sedikit mengernyit, seolah dia sedang memikirkan sesuatu, dan meraih tangan Suyuki. Saat kekuatan spiritual menembus badan Suyuki satu demi satu, wajah Sentian menjadi jelek. Kemudian Sentian meraih tangan Xiaoru dan Wu Meier dan memeriksanya lagi. Setelah pemeriksaan ini, ditemukan bahwa semua fisik khusus mereka bertiga telah menghilang. Lihat, kalian bertiga, apakah fisik spesialmu telah menghilang? Kata Sentian dengan heran. Segera, ketiga orang itu memeriksa dan menemukan bahwa semua fisik khusus mereka telah menghilang. Saat ini, mereka tidak berbeda dari orang biasa. Bagaimana ini bisa terjadi? Wajah Xiaoru penuh ketidakpercayaan. Anda harus tahu bahwa kristal esnya lahir sejak lahir. Dia mencoba segala cara untuk menyembuhkannya, tetapi kemudian dia bertemu Sentian dan menyelamatkan satu. Kemudian dia mulai berlatih lagi, dan Xiaoru perlahan-lahan menyingkirkan ancaman kematian yang ditimbulkan oleh fisik istimewanya. Tapi sekarang telah menghilang. Dengan hilangnya fisik khusus mereka, kekuatan Suyuki dan Xiaoru juga menurun drastis. Itu pasti ada hubungannya dengan Gua Wuya. Ayo kita lihat. Sentian menebak bahwa hilangnya fisik khusus Suyuki pasti ada hubungannya dengan Gua Wuya, jadi dia berencana untuk menyelidikinya lagi. Kuil Kuzen. Setelah 2 hari pelatihan, si Qingpei dan si Yan tampak seperti orang yang sangat berbeda. Dan dalam 2 hari terakhir, mereka juga melihat kekuatan iman. Banyak orang percaya telah melakukan perjalanan ribuan mil untuk datang beribadah dengan khusyuk. Kekuatan iman yang dihasilkan oleh orang-orang percaya seperti itu sungguh menakutkan. Paman, kamu memiliki begitu banyak orang percaya, tapi bagaimana kamu tahu orang percaya mana yang paling saleh? Si Yan bertanya pada Jue Yuan dengan rasa ingin tahu. Ini tidak mudah, lihat saja kekuatan keyakinan yang mereka hasilkan. Kata Jue Yuan sambil mencubit formula ajaibnya, lalu melambaikan telapak tangannya ke depan. Di aula utama, di atas kepala puluhan jamaah, gelombang keyakinan perlahan muncul. Namun, kekuatan iman yang muncul dari orang-orang tersebut saat ini bukanlah sebuah warna. Ada putih, biru, dan ungu. Saat ini, si Yan tercengang. Dia tidak mengerti mengapa dia tiba-tiba bisa melihat warna. Pernahkah kamu melihat bahwa yang putih memiliki kekuatan iman yang paling lemah, sedangkan yang ungu adalah yang terkuat? Kata Jue Yuan sambil tersenyum tipis. Si Yan melihat bahwa di antara puluhan orang beriman, ada seorang gadis berwajah cantik, dan ada kekuatan iman berwarna ungu di atas kepalanya, yang berarti gadis itu adalah orang beriman yang paling taat. Jue Yuan melihat si Yan menatap gadis itu, jadi dia tersenyum tipis dan berkata, "Keponakan, menurutmu gadis itu cantik?" Si Yan mengangguk, dia memang terlihat bagus. Dia melarikan diri selama beberapa hari, dan layu lagi. Setelah tinggal di kuil Zen selama 2 hari, si Yan merasa sudah lama tidak menyentuh seorang wanita, jadi ketika dia melihat gadis itu, ada sedikit keinginan di matanya. Hahaha, orang beriman yang taat seperti ini tidak ada bedanya dengan boneka. Biar kutunjukkan padamu. Setelah mengatakan itu, Jue Yuan melambaikan tangannya dan memanggil seorang murid, lalu membisikkan beberapa kata. Murid itu dengan cepat menghampiri gadis itu dan mengatakan sesuatu, dan gadis itu mengikutinya. Ketika dia melihat Jue Yuan, gadis itu sangat terkejut, dan kemudian dia menangis. Rasanya seperti bertemu seorang idola, saya menangis kegirangan. Pendonor wanita, menurutku kamu ditakdirkan ke kuil Kuchanku, jadi aku ingin berlatih Joy Zen dengan pendonor wanita. Aku ingin tahu apakah pendonor wanita akan setuju. Jue Yuan bertanya dengan tatapan mendalam. Wajah gadis itu penuh kegembiraan, dan dia mengangguk berulang kali dan berkata, "Tuan, saya bersedia, saya bersedia." "Oke, sekarang kamu bisa melepas pakaianmu," kata Jue Yuan kepada gadis itu. Gadis itu tidak malu-malu dan langsung melepas bajunya, yang membuat si Yan tercengang. "Keponakan tertua, pergilah berlatih." Jue Yuan menepuk bahu si Yan. Saat itulah si Yan bereaksi, mengambil gadis itu dan memasuki ruangan. Beberapa menit kemudian, si Yan keluar dengan banyak keringat, wajahnya penuh kepuasan. "Paman, kamu luar biasa. Bagaimana kamu melakukan ini?" Si Yan bertanya pada Jue Yuan. "Haha, bagi orang beriman seperti ini, meski aku meminta mereka mati, mereka tidak akan ragu. Bisa melihatku dan berlatih bersamaku adalah berkah yang mereka peroleh di kehidupan sebelumnya."
Gadis seperti ini, berapa banyak yang aku inginkan, berapa? Kata Jue Yuan dengan ekspresi bangga di wajahnya. Ketika Xian mendengar ini, dia berlutut di depan Jue Yuan dan berkata, "Paman, terimalah saya sebagai murid. Saya ingin tinggal di kuil Kucan dan tidak pernah kembali ke paviliun Bailian." Dan melihat ke arah ketika putranya hendak tinggal di kuil Kucan, dia tiba-tiba menjadi dingin dan berkata, "Omong kosong, pamanmu tidak punya waktu untuk menjagamu. Aku hanya memiliki seorang putra sepertimu, dan paviliun Bailian masih mengharapkanmu untuk menggantikanku. Ayah, apalagi yang kamu warisi? Menurutku paviliun Bailian sudah lama hancur. Bagaimana bisa Sentian membiarkan senjata ajaib itu begitu saja? Senjata ajaib itu hilang, jadi apalagi yang bisa kamu warisi dari paviliun Bailian? Menunggu untukmu sudah lama sekali, aku tidak menyempurnakan begitu banyak senjata ajaib. Menurutku kuil Kucan milik paman cukup bagus. Sentian ini, aku akan memotongnya menjadi beberapa bagian." Si Qingpei merasakan sakit di hatinya saat dia mendengarkan kata-kata Xian. "Kamu harus tahu bahwa senjata ajaib itu adalah hasil kerja kerasnya. Adik laki-laki, karena kamu sudah pulih sekarang, bawalah aku mencari Sentian itu, dan aku akan membalaskan dendammu," kata Jue Yuan dengan santai. "Terima kasih, kakak senior." Si Qingpei datang ke Jue Yuan hanya untuk memintanya membalaskan dendamnya. "Ayo berangkat sekarang." Setelah Jue Yuan selesai berbicara, dia mengatur pekerjaan di kuil Xiakuchan, dan kemudian mengikuti si Qingpei dan putranya dalam perjalanan untuk membalas dendam. Di dunia rahasia, Sentian dan yang lainnya datang ke Gua Wuya lagi, dan kali ini tidak ada hal aneh yang terjadi pada Su Yuki dan yang lainnya. Tampaknya hal itu disebabkan oleh fisik khusus mereka. Sekarang setelah fisik khusus tersebut menghilang, tidak akan terjadi apa-apa lagi. Sentian melihat patung-patung di Gua Wuya, dan dia tahu bahwa masalahnya pasti terletak pada patung-patung ini. Perlahan mengulurkan tangannya, Sentian menyuntikkan kekuatan spiritual ke dalam patung-patung itu. Dia ingin melihat apakah buku surgawi tanpa kata dapat mengetahui asal-muasal patung-patung ini. Sayangnya, apapun yang dilakukan Sentian, asal-muasal patung-patung ini tidak ditemukan dalam buku surgawi tanpa kata, yang membuat Sentian sedikit kesal. Jika dia tidak bisa mengetahui asal-muasal Gua Wuya dan patung-patung ini, Sentian tidak akan bisa menyembuhkan Su Yuki dan yang lainnya serta menyelamatkan mereka dari alam rahasia. Akhirnya, Sentian melihat patung itu dengan tangan kanannya terulur ke depan, dan menutupi patung itu dengan kesadaran spiritualnya. Buku surgawi tanpa kata sebenarnya memperlihatkan kata-kata pada patung ini, yang membuktikan bahwa patung ini berbeda dengan patung lainnya. Karena buku surgawi tanpa kata tidak mengetahui asal-usul patung-patung ini, Sentian ingin menggunakan kesadaran spiritualnya untuk menjelajahi apa yang ada di dalam patung-patung ini. Mengapa ia bisa menahan kehancuran kekuatan mengerikan Sentian namun tetap berdiri tanpa kerusakan apapun? Ketika kesadaran Sentian memasuki patung itu, dia tiba-tiba membeku, seolah seluruh badannya membeku. Saudara Sentian, Sentian. Su Yuki dan yang lainnya melihat sesuatu yang aneh pada Sentian dan berteriak dengan cepat. Tapi Sentian sepertinya tidak mendengarnya. Pupil Sentian semakin membesar, dan ekspresinya menjadi semakin ganias. Ini membuat Su Yuki dan mereka bertiga ketakutan. Tapi tidak peduli bagaimana mereka berteriak, Sentian tetap tidak bergerak. Setengah jam kemudian, Sentian tiba-tiba jatuh ke tanah, matanya menatap lurus ke atap gua, dan napasnya menjadi sangat lemah. "Saudari Yuki, apa yang terjadi? Ada apa dengan saudara Sentian?" Ketika Xiaoru melihat ini, dia sangat ketakutan hingga dia hampir menangis. "Aku juga tidak tahu." Su Yuki juga sedikit bingung saat ini. Saat ini, Sentian tertegun, tetapi seluruh kesadarannya telah memasuki patung. Tempat apa ini? Sentian merasa seperti berada di tempat yang luas, dikelilingi oleh burung dan binatang, dengan energi spiritual yang melimpah, bahkan lebih dari di alam rahasia. Tepat ketika Sentian sedang bingung, 8 orang berjalan ke arahnya, dan orang-orang ini semua mengenakan pakaian yang sangat sederhana, tetapi tulisan Tao Zong tersulam di pakaian itu. Mereka, Sentian memandang ke 8 orang yang berjalan ke arahnya, matanya penuh dengan keterkejutan. Karena ia menemukan kalau penampakan ke-8 orang ini sama persis dengan patung di Gua Wuya. Sentian ingin menghentikan 8 orang ini dan meminta penjelasan,
Tetapi 8 orang ini sepertinya tidak melihat Sentian sama sekali dan berjalan melewati Sentian. Hanya orang yang memegang buku di tangannya yang sedikit mengernyit dan melihat sekeliling ketika dia melewati Sentian. Tetua Agung, apa yang kamu lihat? Pemimpin sekte memanggil Panzong kita dan bertanya, kita tidak bisa menunda. Saat ini, seorang pria dengan sanggul di kepalanya bertanya, oh, tidak apa-apa. Setelah mengatakan itu, 8 orang itu terus bergerak maju. Sentian mengejar dan berteriak dari belakang, tetapi 8 orang itu acuh tak acuh. Pada akhirnya, Sentian hanya bisa mengikuti perlahan. Dia ingin melihat kemana tujuan 8 orang ini. Segera, 8 orang ini sampai di pintu masuk gua, dan di atas pintu masuk gua, tertulis Gua Wuya. Ini Gua Wuya. Mengapa lingkungan sekitarnya berbeda sama sekali? Sentian memandang Gua Wuya di depannya, wajahnya penuh keraguan. Tepat ketika Sentian bingung, 8 orang telah masuk ke Gua Wuya. Sentian ingin mengikuti mereka, tetapi begitu dia mencapai pintu masuk gua, dia dihadang oleh kekuatan yang sangat besar. Tidak peduli seberapa keras Sentian berusaha, dia bahkan tidak bisa melangkah ke dalam gua. Sentian tidak punya pilihan selain berdiri di pintu masuk gua dan mendengarkan baik-baik suara di dalam, berharap mendapatkan informasi berguna tentang Gua Wuya. Tetapi setelah mendengarkan dalam waktu lama, Sentian tidak dapat mendengar apapun. Tetapi ketika Sentian hendak mencari ke tempat lain, beberapa jeritan tiba-tiba datang dari dalam gua. Bersamaan dengan teriakan tersebut, semburan cahaya keemasan meletus dari Gua Wuya. Sentian hampir tidak bisa membuka matanya di bawah cahaya keemasan ini. Apa yang bisa kulakukan jika aku melawan kehendak surga? Hahaha. Semburan tawa datang dari dalam gua, diikuti oleh sesosok badan. Tetapi ketika Sentian berusaha keras untuk melihat dengan jelas siapa sosok ini, pandangannya tiba-tiba menjadi gelap. Ketika Sentian membuka matanya, dia mendapati dirinya terbaring di Gua Wuya, dengan Suyuki dan mereka bertiga menonton dengan cemas. Melihat Sentian sudah bangun, mereka bertiga sangat bersemangat. Saudara Sentian, kamu sudah bangun. Kamu hampir membuat kami takut sampai mati. Sentian, ada apa denganmu? Ketiga orang itu bertanya pada Sentian dengan prihatin. Tapi Sentian tidak menjawab, tapi tiba-tiba berdiri, lalu dengan hati-hati melihat patung di depannya. Apa yang terjadi? Bukankah ini patung, tapi orang yang membatu karena sihir? Siapa orang yang keluar dari Gua Wuya itu? Suyuki dan yang lainnya hanya bisa menonton, tidak ada yang mengerti apa yang terjadi dengan Sentian. Sentian membelai patung itu, dan kesadaran spiritualnya memasuki patung batu itu lagi, tapi kali ini tidak ada yang muncul. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Sentian membelai patung itu dan menjadi kebingungan. Gerbang Naga Kyoto. Long Xingsu mengatur agar anggota sekte tersebut berpatroli dan berlatih setiap hari seperti biasa. Dan di luar gerbang naga, 3 sosok perlahan muncul. Ketiga orang ini tidak lain adalah Jue Yuan, Si Qingpei, Si Yan dan putranya. Seperti yang diharapkan dari generasi muda di dunia seni bela diri, dia telah mendirikan sekte besar di usia yang begitu muda. Melihat gerbang naga di depannya, Jue Yuan hanya bisa menghela nafas. Alasan mengapa Sentian ada di sini hari ini sepenuhnya karena dia kesepian di dunia seni bela diri. Dan orang-orang di dunia seni bela diri Kyoto ini hanya mencari ketenaran dan reputasi, tetapi tidak memiliki kemampuan nyata. Jika semua itu keluarga tersembunyi keluar, Sentian ini bukan apa-apa. Si Qingpei mendengus dingin. Karena itu, Sentian telah mencapai alam suci bela diri di usia yang sangat muda, jadi dia bisa dianggap sebagai salah satu yang terbaik di antara pria. Tapi sayang sekali dia begitu sombong di usia yang begitu muda dia hanya bisa membawa kematian pada dirinya sendiri. Kata Jue Yuan sambil melihat plakat di gerbang naga, dan melambaikan tangannya dengan lembut. Aura menakutkan keluar dari tangan Jue Yuan, langsung menghancurkan plakat besar itu menjadi bubuk. Bahkan seluruh gerbang runtuh karena gelombang Jue Yuan. Kakak, tolong jangan terlalu berisik. Bagaimanapun, ini Kyoto, dan Tuan Si yang bertanggung jawab. Melihat tindakan Jue Yuan, Si Qingpei menghancurkan gerbang Longmen dan buru-buru membujuknya. Mereka di sini untuk membalas dendam pada Sentian. Selama mereka bisa menangkap Sentian dan menyiksanya sampai mati. Jika gerakannya terlalu besar dan membuat Tuan Si khawatir, maka akan sulit untuk ditangani.
Dan jika Tuan Si dapat memberikan pena tersebut kepada Sentian, itu membuktikan bahwa dia memiliki hubungan yang baik dengan Sentian. Lihat keberanianmu. Selama keluarga tersembunyi atau orang-orang dari dunia rahasia itu tidak muncul sekarang, bahkan jika seluruh komunitas seni bela diri Kyoto dimobilisasi, aku tidak akan menganggapnya serius. Dengan dingin dan menghadapi teguran pelatihan Si King. Ketika Si King Pei melihat ini, dia sangat ketakutan sehingga dia tidak berani berbicara. Reruntuhnya gerbang menyebabkan banyak anggota Longmen bergegas keluar satu demi satu. Setelah melihat Jue Yuan dan yang lainnya, mereka semua marah dan bergegas maju dengan pedang terayun. Kalian pasti tahu kalau Longmen kini menjadi nama yang terkenal di seluruh dunia silat, apalagi dunia silat Kyoto, bahkan di seluruh dunia silat Daxia, siapa yang berani merepotkan Longmen? Tapi sekarang seseorang yang tidak takut Mah Tei justru datang ke Longmen untuk menimbulkan masalah, dan semua anggota Longmen bergegas maju. Menghadapi orang-orang di Longmen ini, Jue Yuan tidak bisa menahan cibiran. Dia melambaikan lengan panjangnya dan aura besar datang seketika. Anggota gerbang naga terbang satu demi satu, Muente Darreh, dan beberapa bahkan kehilangan napas. Siapa kamu? Beranikah kamu datang ke Longmenku untuk bertingkah liar? Pada saat ini, Long Xingsu datang bersama orang-orang dan melihat ketiga Jue Yuan dan bertanya dengan ekspresi jelek. Di mana Sentian? Biarkan dia keluar dan Mah Tei. Dia merampok rumah kita, dan aku ingin dia membayar kembali 2 kali lipat jumlahnya. Pemimpin sekte kami tidak ada di sini, siapa kamu? Long Xingsu terus bertanya. Tidak di sini. Menurutku dia bersembunyi, kan? Jika Sentian tidak keluar, aku akan merobohkan gerbang naganya. Xian berbicara dengan sangat tegas karena dia mendapat dukungan Jue Yuan. Karena kamu tidak berani memberitahuku namamu, jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Seorang Dawu Markis yang berani bersikap sombong. Mata Jue Yuan penuh dengan penghinaan, sudut mulutnya melengkung, dan kemudian dia melambaikan telapak tangannya dengan ringan. Badan Long Xingsu datang tiba-tiba, dan dia merasa seolah-olah badannya ditekan oleh batu seberat 1000 pon. Bahkan sangat sulit untuk berdiri, apalagi melangkah maju. Seluruh badan Long Xingsu mengeluarkan suara gemericik, pembuluh darah di badannya mulai pecah, dan pedang darah ditembakkan satu demi satu. Long Xingsu pada akhirnya tidak bisa bertahan dan langsung jatuh ke tanah. Badannya sudah berlumuran darah, dan hidup atau Mah Tei-nya tidak diketahui. Ketika orang lain di Longmen melihat situasi ini, wajah mereka menjadi sangat jelek. Pergi dan panggil Sentian keluar. Xian memandang orang-orang di Longmen dan berteriak. Master sekte kita memang tidak ada di sini. Apakah kamu tidak di sini? Mata Xian berkilat tajam, dan dia menghilang dalam sekejap, dan segera dia berada di antara orang-orang Longmen. Setelah beberapa kali berteriak, anggota gerbang naga roboh. Apakah kamu di sana? Xian bertanya dengan niat membunuh. Anggota Longmen tampak ngeri, tapi tidak ada yang lari. Mereka semua berdiri di tempat. Meskipun mereka tahu mereka kalah, mereka tidak takut hidup dan Mah Tei. Kamu cukup berani. Mari kita lihat apakah aku membunuh kalian semua, apakah Sentian akan muncul. Setelah mengatakan itu, Xian dengan santai mengambil kekosongan, dan dalam sekejap, energi yang tak terhitung jumlahnya mengalir ke banyak anggota Longmen. Meskipun Xian tidak bisa mengalahkan Sentian, dia mampu menghadapi murid-murid biasa Longmen ini dengan mudah. Menghadapi energi menakutkan Xian, semua orang di Longmen mengubah ekspresi mereka. Tetapi pada saat ini, beberapa sinar cahaya keemasan tiba-tiba bersinar di udara, dan jimat emas muncul di depan semua orang di Longmen. Jimat itu memblokir energinya, dan kemudian ledukan dahsyat terjadi. Xian sedikit mengernyit, dan kemudian dia melihat Humazi datang di udara. Xian memandang Humazi, dan darahnya tiba-tiba melonjak. Orang tua, Sentian tidak berani keluar. Kamu di sini. Kamu bertanggung jawab menghancurkan paviliun Bailianku. Aku akan membunuhmu dulu hari ini. Setelah Xian selesai berbicara, aura di badannya melonjak, dan sebelum Humazi bisa menunggu, berdiri teguh dan serang dengan tamperan keras. Humazi tidak berani mengikuti Xian secara langsung, jadi dia hanya bisa membuang beberapa jimat dalam sekejap. Dengan suara ledukan, jimat yang dikeluarkan oleh Humazi diledukkan oleh Xian satu persatu. Melihat ini, Humazi tiba-tiba melangkah mundur,
lalu mengeluarkan labu ungu dari pelukannya dengan backhandnya. Dengan kilatan cahaya ungu yang muncul, kekuatan mengerikan meletus dari labu emas ungu. Si Yan sudah dalam jangkauannya dan tidak punya waktu untuk menghindar. Dia langsung terjatuh ke tanah oleh kekuatan yang keluar dari labu emas ungu. Nak, si Qingpei buru-buru melangkah maju dan membantu si Yan berdiri. Senjata ajaib yang sangat kuat, bagus sekali. Jue Yuan melihat labu emas ungu di tangan Humazi, dengan cahaya serakah di matanya. Kakak, labu emas ungu itu adalah senjata ajaib tingkat tinggi, kamu harus berhati-hati. Si Qingpei mengingatkan Jue Yuan. Apa yang bisa dilakukan senjata pemecah sihir padaku? Jue Yuan mendengus dingin, lalu meraihnya ke udara dan meraih Humazi. Humazi hanya merasakan kekuatan hisap yang sangat besar datang ke arahnya, wajahnya sedikit berubah, dan labu emas ungu di tangannya meleduk dengan cahaya lagi. Sinar cahaya ungu keluar dari labu emas ungu. Berisi kekuatan jalan besar yang tak terbatas. Jalan itu langsung menuju ke Jue Yuan. Terjadi ledukan di kehampaan, dan dunia sepertinya mulai reruntuh di bawah labu emas ungu. Jue Yuan sedikit mengernyit, labu emas ungu ini bukan hanya senjata ajaib kelas atas. Setelah mengatakan itu, dia melambaikan lengan baju dan jubahnya, dan kekacauan muncul instan. Humazi sedikit terkejut, dia ingin mengaktifkan labu ungu itu, tapi sosok Jue Yuan melintas di depannya. Jue Yuan mengulurkan tangannya dan meraih labu emas ungu itu. Aura bergetar. Humazi tidak punya pilihan selain melepaskannya, dan seluruh badannya terpesona. Humazi jatuh ke tanah, dan terjadi ledukan di sekujur badannya, lalu aliran panah darah melesat, dan semua tulang dan otot di badannya hancur. Setelah mengeluarkan seteguk darah, Humazi langsung pingsan. Jue Yuan sedang bermain dengan labu emas ungu di tangannya, wajahnya dipenuhi kegembiraan. Biarkan sentian keluar dan mati secepatnya, kalau tidak kita akan melakukan pembunuhan besar-besaran. Si Qingpei sangat senang saat melihat Humazi, yang telah menghancurkan paviliun Bailian mereka, telah menjadi orang yang tidak berguna. Sekarang selama sentian dihancurkan, balas dendam mereka akan terbalas. Aku, pemimpin sekte kita benar-benar tidak ada di sini, kata seorang anggota sekte naga dengan berani. Mungkin sentian benar-benar tidak ada di sini. Jue Yuan mengeluarkan nafas dan menyelimuti seluruh Longmen. Dia tidak menyadari kehadiran ahli di gerbang naga. Saat sentian kembali, katakan padanya untuk menemuiku di kuil Kucan. Aku si Qingpei, penguasa paviliun Bailian. Jika dia ingin bersembunyi, aku akan datang kepadanya. Si Qingpei takut menunda terlalu lama. Waktunya, aku memanggil Tuan Si, jadi aku meletakkan kata-kata kejemku dan pergi. Setelah Jue Yuan dan yang lainnya pergi, semua orang di Longmen mulai membersihkan. Baik Long Xingsu dan Humazi terluka parah. Longmen tidak memiliki pemimpin untuk sementara waktu, dan tidak ada yang bisa memberikan ide. Namun tak lama kemudian, Zhou Jie tiba, begitu pula Jiruksue dan yang lainnya. Setelah melihat Long Xingsu dan Humazi yang terluka parah, wajah semua orang menjadi sangat serius. Segera kirim seseorang ke lembah Dewa Pengobatan untuk mengundang Penatua Su. Hal lainnya adalah menutup berita. Jangan membocorkan berita bahwa Long Xingsu dan Tuan Hu terluka. Perbaiki gerbangnya sesegera mungkin, dan jangan biarkan terlalu banyak orang tahu bahwa Longmen telah dihancurkan. Orang-orang itu provokatif dan melakukan sabotase. Satu hal lagi adalah mendapatkan sentian kembali secepat mungkin dan biarkan dia mengambil alih situasi keseluruhan. Ketika semua orang bingung, Jiruksue dengan tenang mulai membuat pengaturan. Bagaimanapun, Jiruksue juga adalah penguasa istana pertama dan memiliki pengalaman dalam mengelola sekte. Selain itu, Jiruksue lebih tua dan semua orang tahu tentang hubungannya dengan sentian, jadi semua orang menuruti kata-kata Jiruksue. Segera, seseorang pergi ke lembah Yaoshen untuk mengundang Su Changsheng, seseorang mulai memperbaiki gerbang yang rusak, dan seseorang secara khusus memblokir berita tersebut. Anda harus tahu bahwa Longmen saat ini dapat dianggap sebagai sekte terbesar di seluruh dunia seni bela diri Kyoto, dan sentian juga merupakan idola yang dicari oleh banyak sekte dan keluarga di dunia seni bela diri Kyoto. Jika Longmen melakukan provokasi dan kemudian gerbangnya dihancurkan dan banyak orang terbunuh, hal itu akan berdampak besar pada reputasi Longmen dan sentian. Di bawah pengawasan Jiruksue, Longmen kembali stabil.
Setelah Su Changsheng mendapat berita itu, dia bergegas dengan cepat. Tetapi ketika Su Changsheng melihat luke-luke di Long Xingsu dan Humazi, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak terlihat serius. "Penatua Su, bagaimana kabarnya? Bisakah Humazi diselamatkan?" Zhou Jie bertanya pada Su Changsheng dengan gugup. "Nona Zhou, luke Tuan Hu terlalu serius. Semua otot dan tulang di badannya patah. Saya khawatir Daluo Jinxian akan sulit menyelamatkannya. Takut aku tidak akan bisa berdiri lagi dan akan menjadi orang cacat." "Ya, ini." Zhou Jie memandang Humazi yang tidak sadarkan diri, dan air mata langsung mengalir. "Penatua Su, kamu harus menyelamatkan Humazi," kata Zhou Jie sambil berlutut di depan Su Changsheng. "Nona Zhou, jangan seperti ini, saya benar-benar tidak bisa berbuat apa-apa." Wajah Su Changsheng penuh rasa malu. "Penatua Su, apakah tidak ada yang bisa kita lakukan?" Ji Ruxue bertanya pada Su Changsheng. "Saya tidak tahu apakah ada cara. Saya hanya bisa membiarkan guru lembah melihatnya sendiri. Tapi Sentian sekarang berada di alam rahasia, dan tidak ada yang tahu kapan dia akan keluar. Sentian membawa Su Yuki dan yang lainnya ke dunia rahasia. Tidak ada yang tahu kapan mereka akan keluar, tapi Luke Humazi dan yang lainnya tidak bisa menunggu. Saya hanya bisa melakukan yang terbaik sekarang untuk membuat Guru Hu dan yang lainnya bertahan selama mungkin. Tidak ada lagi yang bisa saya lakukan. Saya akan pergi ke dunia rahasia untuk mencari Tuan Sen." Zhou Jie memutuskan untuk memasuki dunia rahasia secara langsung untuk menemukan Sentian. "Nona Zhou, jangan impulsif. Sentian mengatakan bahwa meskipun dunia rahasia tidak berbahaya, jika Anda memasukinya, Anda mungkin tidak bisa keluar. Xiaoru, Meyer, dan yang lainnya adalah contoh terbaik." Ruxue dia membujuk Zhou Jie. "Bahkan jika saya terjebak di alam rahasia, saya masih akan menemukan Tuan Sen." Mata Zhou Jie tegas. Melihat Zhou Jie begitu bertekad, Ji Ruxue hanya bisa memperingatkan, "Nona Zhou, Anda harus berhati-hati. Jangan beritahu Sentian ketika Anda melihatnya, agar dia tidak terlalu cemas dan membuat kesalahan. Aku akan mengerti." Setelah Zhou Jie mengatakan itu, dia langsung menuju pintu masuk ke dunia rahasia di halaman belakang aliansi seni bela diri. Membuka pintu masuk ke dunia rahasia, Zhou Jie memasuki dunia rahasia tanpa ragu-ragu. Saat ini, Sentian dan yang lainnya masih berada di Gua Wuya. Sentian telah memikirkan tentang patung-patung ini dan ingin memahami tentang apa patung-patung ini. Dan siapakah orang yang penampilannya belum pernah saya lihat? 8 tetua Tao tiba-tiba berubah menjadi patung, dan sekte sebesar sekte Tao tiba-tiba mati. Sepertinya ada banyak rahasia yang tidak diketahui di dalamnya. Dan Sentian sepertinya memahami rahasianya. Hanya dengan cara inilah Su Yuki dan yang lainnya dapat menyingkirkan tempat ini sepenuhnya. "Sentian, jangan terlalu khawatir. Bahkan jika kita terjebak di dunia rahasia ini, tidak ada bahaya, dan lingkungan di sini cukup baik. Beberapa hal perlu dilakukan secara perlahan. Saya yakin sebaiknya Anda melakukannya. Ayo kita keluar dari sini." Su Yuki membujuk Sentian. Untuk mempelajari patung-patung ini, Sentian mengizinkan Su Yuki dan yang lainnya pergi dari sini, dan dia merasa seolah-olah dia geblek. Hal ini membuat Su Yuki terlihat sangat tertekan. "Saudara Sentian, saudari Yuki benar. Senang rasanya kita bertiga bisa bersama sekarang. Kamu tidak perlu khawatir." Xiaoru juga membujuk Sentian. "Selagi kita di sini, kita masih bisa membiarkan mereka berdua mengajariku cara berlatih. Mungkin setelah beberapa saat, aku akan menjadi master dan bisa membantumu." Wu Meier juga berkata sambil tersenyum. Tapi Sentian tahu bahwa mereka bertiga sedang menghibur diri mereka sendiri. Faktanya, tidak peduli seberapa bagus lingkungan rahasianya, tidak ada yang ingin dikurung dalam rahasia seperti sangkar ini selamanya. Terlebih lagi, alam rahasia ini adalah alam rahasia dari Sekte Hati Iblis. Orang-orang dari Sekte Hati Iblis bisa masuk kapan saja. Jadi apa perbedaan antara Su Yuki dan mereka bertiga terjebak di sini dan dikurung di dalam penjara Sekte Hati Iblis? Namun, Sentian mencoba berbagai cara, tetapi tidak berhasil. Kecuali pemandangan yang dilihatnya untuk pertama kali, situasi itu tidak pernah terjadi lagi. Tepat ketika Sentian terlihat kesal, dia tiba-tiba mengerutkan kening dan langsung berdiri. "Ada apa?" Su Yuki bertanya.
Seseorang telah datang ke alam rahasia. Meskipun Sentian sedang mempelajari patung-patung ini, dia terus memancarkan sinar kesadaran di luar, hanya untuk mencegah orang-orang dari Sekte Hati Iblis tiba-tiba memasuki alam rahasia dan menyebabkan kerusakan pada Tsuyuki dan yang lainnya. Sekarang dia merasakan fluktuasi nafas, yang membuktikan bahwa seseorang telah memasuki alam rahasia. Setelah mendengar bahwa seseorang telah memasuki alam rahasia, Tsuyuki dan yang lainnya menjadi penasaran, bertanya-tanya siapa yang akan masuk ke sini. Beberapa orang keluar dari Gua Wuya, dan kemudian Sentian berlari menuju arah fluktuasi aura. Ketika mereka tiba, mereka menemukan bahwa orang yang memasuki dunia rahasia sebenarnya adalah Zhou Jie. Dan Zhou Jie sangat bersemangat saat melihat Sentian dan yang lainnya. Bagaimanapun, dunia rahasia ini cukup besar. Jika Zhou Jie harus mencarinya sedikit demi sedikit, dia mungkin akan membuang banyak waktu. Zhou Jie, bagaimana kamu memasuki dunia rahasia? Sentian bertanya dengan ekspresi terkejut di wajahnya setelah melihat Zhou Jie. Tuan Sen, saya. Zhou Jie Gang hendak berbicara, tetapi teringat penjelasan Jiruksue, jadi dia berkata, Tuan Sen, sesuatu terjadi di Longmen, jadi saya masuk untuk mencari Anda. Longmen, apa yang terjadi? Ya, Sentian mengerutkan kening. Anda harus tahu bahwa Longmen dikelola oleh Long Xingsu, dan juga mendapat dukungan dari keluarga Ge dan keluarga Dong, jadi tidak akan terjadi apa-apa. Bahkan jika ada beberapa hal kecil, Long Xingsu dapat menanganinya sendiri. Sekarang Zhou Jie perlu menjelajah ke dunia rahasia untuk menemukan dirinya sendiri, yang membuktikan bahwa sesuatu yang besar telah terjadi. Tidak, ini bukan masalah besar, hanya ada beberapa masalah yang perlu kamu selesaikan secara pribadi. Zhou Jie menggelengkan kepalanya dan berkata. Sentian melihat ke arah Zhou Jie dan tahu bahwa sesuatu yang besar pasti telah terjadi. Namun, dia tidak menanyakan pertanyaan lebih lanjut. Sebaliknya, dia melihat ke arah Tsuyuki dan berkata, Yuki, pergilah ke Gua Wuya dan tunggu aku. Don, jangan berlarian. Aku akan menyelesaikan masalahnya. Aku akan menemukan cara untuk membawamu keluar. Silakan saja, jangan khawatir tentang kami. Kami akan bersenang-senang di sini, Tsuyuki mengangguk. Ayo pergi, kata Sentian pada Zhou Jie. Zhou Jie memandang Sentian dengan ekspresi bingung di wajahnya dan berkata, Tuan Sen, saya juga telah memasuki dunia rahasia sekarang. Jika saya meninggalkan dunia rahasia, apakah saya akan menjadi seperti Nona Su dan yang lainnya? Jangan khawatir, kamu akan baik-baik saja, kata Sentian. Sekarang Sentian sudah mengetahui bahwa alasan mengapa Tsuyuki dan mereka bertiga berada dalam bahaya ketika meninggalkan dunia rahasia adalah karena kejadian di Gua Wuya terkait dengan fisik khusus mereka. Zhou Jie tidak memiliki perawakan khusus dan belum memasuki Gua Wuya, jadi seharusnya tidak ada masalah. Melihat apa yang dikatakan Sentian, Zhou Jie mengikuti Sentian dan meninggalkan dunia rahasia. Sepanjang jalan, ekspresi Zhou Jie sangat serius, dan Sentian tahu bahwa sesuatu yang besar pasti telah terjadi di Longmen. Ketika Sentian bergegas ke Longmen, dia menemukan bahwa seluruh Longmen diselimuti kesedihan. Apalagi gerbang Longmen baru saja diperbaiki. Ketika penjaga di pintu melihat Sentian kembali, mereka semua berteriak dengan penuh semangat, Master Sekte telah kembali, Master Sekte telah kembali. Beberapa anggota Longmen benar-benar mulai menangis ketika mereka melihat Sentian kembali. Lagi pula, banyak sekali korban di Longmen, dan mereka semua adalah orang-orang yang bergaul siang dan malam, jadi anggota Longmen ini tidak bisa menghindari kesedihan. Setelah mendengar bahwa Sentian kembali, Jiruksue dan orang-orangnya, serta Su Changsheng, keluar untuk menyambut Sentian. Sentian melihat Jiruksue dan semua orang ada di sana, dan Su Changsheng juga ada di sana, tetapi wajah Long Xingsu dan Humazi hilang, dan ekspresinya langsung menjadi sangat jelek. Ruksue, apa yang terjadi? Sentian memandang Jiruksue dan bertanya dengan suara dingin. Jiruksue mengatakan yang sebenarnya kepada Sentian. Ketika Sentian mendengar ini, seluruh badannya terasa seperti disambar petir, dan dia sangat lemah sehingga dia tidak bisa diam. Anda harus tahu bahwa Long Xingsu telah mengelola Longmen selama periode ini dan telah melakukan yang terbaik. Selain itu, dia juga memiliki hubungan darah dengan Sentian telah lama menganggap Long Xingsu sebagai adiknya. Tak perlu dikatakan lagi, Humazi,
Meskipun mereka berdua biasanya bertengkar dan bertengkar, Sentian suka membawa Humazi bersamanya kemanapun dia pergi. Bagaimanapun, Humazi memiliki banyak informasi, dan pada saat-saat kritis, Humazi selalu dapat memberikan kejutan kepada Sentian. Sekarang mereka benar-benar memberitahunya bahwa Long Xingsu dan Humazi akan mati. Bagaimana Sentian bisa menanggung ini? Saya tahu kemampuan ayah dan anak Paviliun Bailian. Mereka bisa mengalahkan Xingsu hingga cedera serius, tapi Tuan Hu memiliki labu ungu di tangan. Bahkan jika mereka bergabung, mereka tidak bisa mengalahkan Tuan Hu hingga cedera serius. Sentian melihat ke tempat tidur. Long Xingsu dan Humazi bertanya dengan ekspresi mematikan di wajah mereka. Itu adalah seorang biksu tua yang mengambil tindakan. Dia juga mencuri labu ungu Tuan Hu. Sebelum pergi, si King Pei menyuruhmu pergi ke kuil Kucan untuk menemukannya, jika tidak dia akan datang ke Longmen untuk membunuh orang. Dan berkata, kuil Kucan. Sentian sedikit mengernyit. Tapi Sentian tahu bahwa sekarang bukan waktunya memikirkan hal ini, dia harus menyelamatkan Long Xingsu dan Humazi terlebih dahulu. Tuan Lembah, bawahanku sudah memeriksanya. Keduanya terluka terlalu parah. Garis meridian dan tulang badan mereka telah hancur. Aku khawatir tidak ada cara untuk pulih. Jika mereka bisa menyelamatkan nyawa mereka, itu dianggap bagus. Pihak lain terlalu agresif. Ini sangat kejam, jelas dia sengaja ingin Guru Hu dan yang lainnya menderita penyiksaan sebelum mati. Kata Su Changsheng dengan ekspresi sedih dan marah. Mata Sentian penuh amarah, dan niat membunuh yang mengerikan muncul di badannya. Tidak peduli siapa itu, aku akan membuat mereka mati lebih kesakitan. Sentian melangkah maju dan menembus Humazi dan Long Xingsu dengan aledukan kekuatan spiritual. Setelah memeriksanya lagi, wajah Sentian menjadi sangat jelek. Jika itu hanya patah meridian sederhana atau patah tulang, Sentian punya solusinya. Tetapi pihak lain menghancurkan semua meridian dan tulang sekaligus, yang memerlukan pembentukan kembali meridian dan tulang, hampir sama dengan membentuk kembali badan fisik. Sentian memejamkan matanya sedikit dan memikirkan solusinya dengan hati-hati. Catatan alkimia tertinggi terus terlintas di benak Sentian. Apapun yang terjadi, Sentian harus menyelamatkan Humazi dan Long Xingsu. Tapi Sentian berusaha keras untuk memikirkannya dalam pikirannya, tapi dia tidak bisa menemukan cara untuk memperlakukan Humazi dan Long Xingsu. Meskipun Sentian dapat menyelamatkan nyawa dua orang, jika mereka berbaring di tempat tidur seperti orang tidak berguna selama sisa hidup mereka, itu mungkin lebih tidak nyaman daripada kematian. Zhou Jie memandang Sentian dengan gugup. Dia hanya bisa mengandalkan Sentian untuk menyelamatkan Humazi. Elder Su, kamu tetap di sini dan jaga mereka berdua dengan baik. Saya akan menemukan cara. Sentian tidak dapat menemukan cara untuk mengobatinya, jadi dia harus meminta bantuan. Dia memutuskan untuk pergi ke alam rahasia gerbang api untuk melihat apakah Ge Changsheng punya cara untuk menyembuhkan Long Xingsu dan Humazi. Setelah mengatur semuanya, Sentian menemukan Ge Fuhai, dan kemudian menuju ke alam rahasia Longmen bersama-sama. Setelah memasuki dunia rahasia Longmen dan menemukan Ge Changsheng, Sentian memberitahukan tujuannya. Tuan Sen, meridian dan tulang semuanya patah, sungguh tidak mudah untuk menanganinya. Ge Changsheng sedikit mengernyit setelah mendengar ini. Elder Ge Clan, bukankah menurutmu ada juga obat di alam rahasia? Bukannya ada banyak ahli budidaya abadi di alam rahasia, bukankah ada apoteker yang kuat? Terkejut. Biasanya, pasti ada beberapa di dunia rahasia. Anda harus menjadi apoteker yang sangat kuat. Tuan Sen, meskipun ada semua pembudidaya abadi di alam rahasia, mereka semua adalah manusia. Tidak ada yang abadi. Situasi di mana semua tulang dan otot patah, saya khawatir bahkan Daluo Jinxian datang, itu tidak akan disembuhkan. Ini hampir waktunya untuk membentuk kembali badan. Yang lain, Ge Changsheng menggelengkan kepalanya dan berkata, apakah tidak ada yang bisa kita lakukan? Sentian mengerutkan kening, dengan ekspresi sedih di wajahnya. Jika Long Xingsu dan Humazi hanya bisa menghabiskan seluruh hidup mereka di tempat tidur, Sentian akan merasa bersalah seumur hidupnya. Bukannya tidak mungkin. Kudengar ada mata air dewa di dunia sekuler, yang disebut mata air kelahiran kembali. Jika kamu bisa berendam di mata air itu selama 7 hari, kamu bisa membentuk kembali tulingmu dan membentuk kembali badanmu. Hanya saja orang-orang di alam rahasia kita tidak bisa.
Saya sudah lama berada di dunia sekuler, jadi saya belum pernah melihat mata air kelahiran kembali, dan saya tidak tahu apakah mata air kelahiran kembali masih ada. Ge Changsheng berkata pada Sentian. Kelahiran kembali musim semi. Sentian berpikir dan menyadari bahwa dia belum pernah mendengar nama ini sama sekali. Baru pada saat itulah Sentian menyadari bahwa ada jauh lebih banyak hal di dunia seni bela diri daripada yang dia ketahui. Klan Penatua Ge, apakah kamu tahu tentang kuil Kuchan? Sentian bertanya pada Ge Changsheng. Ge Changsheng menggelengkan kepalanya, ini pasti dari dunia sekuler, saya tidak yakin. Tuan Sen, apakah Anda menemui kesulitan di dunia sekuler? Jika Anda menemui kesulitan, Anda dapat meminta gadis kecil saya keluar dari dunia rahasia untuk membantu Anda. Sentian melambaikan tangannya dan berkata, tidak seseorang di dunia seni bela diri dapat menandingi kekuatan saya saat ini. Bagaimanapun, lawannya adalah para kultivator bela diri itu, metode mereka ini lebih buruk dari kami para kultivator. Sentian tahu bahwa jika dia pergi dari alam rahasia ke dunia sekuler, itu akan baik-baik saja untuk waktu yang singkat. Jika dia tinggal di dunia sekuler untuk waktu yang lama, kekuatannya akan mandek atau bahkan kemunduran, jadi Sentian tidak mau melepaskannya. Ge Yuhan melanjutkan petualangan di dunia sekuler. Selain itu, Sentian sama sekali tidak takut pada si King Pei dan putranya. Jika dia ingin membunuh dua orang, itu hanya masalah mengangkat tangannya. Tuan Sen, Anda salah. Faktanya, jalan yang berbeda mengarah pada tujuan yang sama. Apakah Anda seorang pejuang atau seorang kultivator, tujuan utamanya adalah untuk naik menuju keabadian. Itu sama saja. Dan bahkan ada legenda tentang para pembudidaya bela diri yang naik ke keabadian. Hanya saja dibandingkan dengan para pembudidaya yang abadi, jalan menuju keabadian bagi para pembudidaya bela diri lebih penuh duri. Kata Ge Changsheng perlahan. Kata-kata Ge Changsheng langsung mengejutkan Sentian. Dia selalu berpikir bahwa kekuatannya tidak terkalahkan di dunia seni bela diri. Tetua Ge Clan, mungkinkah ada master di atas dewa bela diri di dunia seni bela diri? Diminta. Sentian tidak pernah tahu banyak tentang dunia seni bela diri. Dia mulai berpikir bahwa Martial Sein adalah langit-langit dunia seni bela diri. Tapi sejak dia pergi ke negara pulau dan bertemu dengan beberapa roh dewa bela diri, Sentian menyadari bahwa dewa bela diri berada di atas Martial Sein. Dilihat dari maksud Ge Changsheng, sepertinya dewa bela diri bukanlah langit-langit dunia seni bela diri. Tuan Sen, di atas dewa bela diri ada kaisar bela diri, dan di atas kaisar bela diri ada alam transformasi. Ketika seorang pejuang telah berkultivasi di atas alam transformasi, sama seperti kita para kultivator abadi, kita juga membutuhkan energi spiritual langit dan bumi untuk berkultivasi, berubah menjadi seorang kultivator abadi, dan bekerja keras di jalan menuju keabadian. Ge Changsheng menjelaskan. Ketika Sentian mendengar ini, hatinya tampak sedikit rumit. Sepertinya dia telah meremehkan dunia seni bela diri dan melebih-lebihkan kemampuannya sendiri. Dia sekarang hanya sekuat Martial Sein kelas 5. Meskipun dia memiliki berkah badan sejati naga emas, dia dapat dengan mudah bertarung melawan dewa bela diri kekuatan. Sentian mungkin tidak punya pilihan selain lari demi hidupnya. Terlebih lagi, di atas dewa bela diri, ada kaisar bela diri, dan di atas kaisar bela diri, ada alam transformasi. Jika Sentian benar-benar bertemu dengan master seperti itu sekarang, dia mungkin akan ditampar sampai mati. Sepertinya ada naga tersembunyi dan harimau berjongkok di dunia seni bela diri. Aku terlalu sombong. Sentian menertawakan dirinya sendiri. Dia tiba-tiba teringat penindasan mendadak Tuan Si terhadapnya. Sejak dia kembali dari negara pulau, Tuan Si telah menindasnya secara sengaja atau tidak sengaja. Pada awalnya, Sentian tidak dapat memahami apa yang sedang dilakukan Tuan Si. Sekarang dia tiba-tiba memahami niat baik Tuan Si. Dia melihat bahwa setelah kembali dari negara pulau, dia merasa sedikit berlebihan dan merasa bahwa dia tidak terkalahkan di dunia seni bela diri, jadi dia menekan dirinya sendiri dan membiarkan dirinya mengenali kenyataan. Tuan Sen, Anda tidak perlu terlalu rendah diri. Tak satu pun dari master di atas level dewa bela diri yang telah berlatih seumur hidup, tetapi Anda masih muda dan kekuatan Anda jauh lebih dari itu. Sentian, Elder Ge Clan, terima kasih banyak. Sepertinya jalanku masih panjang dalam latihan. Sentian mengikuti percakapan Ge Changsheng kali ini,
yang akhirnya membuatnya menyadari kenyataan. Sentian tidak tinggal lama di alam rahasia gerbang api dan pergi bersama Ge Fuhai. Dalam perjalanan pulang, Ge Fuhai sepertinya memikirkan sesuatu dan tiba-tiba berkata kepada Sentian, "Tuan Sen, jika Anda ingin mengetahui di mana kuil Kucan berada, Anda bisa bertanya pada pengetahuan." Dia mungkin tahu. Bagaimana? Sentian tercengang. Ini pertama kalinya dia mendengar nama ini. Oh, nama orang ini adalah Zhou Botong. Dia tidak terlalu kuat, tapi dia tahu banyak tentang sejarah dunia seni bela diri. Saya dengar dia memiliki sejarah perkembangan dunia seni bela diri. Tahu apakah itu benar? Mungkin orang ini tahu di mana kuil Kucan berada. Ge Fuhai mengikuti Sentian dan berkata, "Di mana orang itu?" Sentian tidak menyangka ada orang seperti itu. "Seharusnya aku tinggal di pinggiran Kyoto, tapi orang ini sering bepergian. Aku akan mengajakmu mencoba keberuntunganmu." Setelah Ge Fuhai selesai berbicara, dia membawa Sentian ke pinggiran Kyoto. Tak lama kemudian, kedua orang itu berhenti di depan sebuah rumah yang sangat bobrok. Ge Fuhai melihatnya, lalu berkata dengan gembira, "Tuan Sen, senang sekali orang yang tahu segalanya ini ada di rumah. Ayo, masuk." Sentian masuk lebih dulu. Ketika dia masuk ke kamar, Sentian hampir tidak merokok karena bau di dalam kamar sangat tidak sedap. Di dalam kamar, seorang lelaki tua yang tidak terawat sedang duduk di depan papan catur, menatap permainan akhir di atasnya, seolah-olah dia tidak melihat Sentian dan yang lainnya. Sentian terbiasa dengan baunya, melihat ke kamar, dan menemukan banyak buku kuno di kamar. Selain buku, tidak ada yang lain. Dan aura di badan lelaki tua ini mengalir samar-samar, dan dia berada di alam Wuhou. Lebih baik, mari kita bertanya tentang sesuatu. Kali ini, Ge Fuhai bertanya pada Zhou Botong. "Tidak ada waktu," kata Zhou Botong dingin tanpa mengangkat kepalanya. Ketika Ge Fuhai melihat ini, wajahnya langsung berubah menjadi jelek dan dia akan marah, tetapi Sentian melambaikan tangannya untuk menghentikannya. "Senior Zhou, saya mendengar bahwa Anda tahu segalanya tentang dunia seni bela diri, jadi saya datang ke sini khusus untuk meminta nasihat." Sentian berkata kepada Zhou Botong dengan sangat sopan. Saat ini, Zhou Botong perlahan mengangkat kepalanya, menatap Sentian dan berkata, "Jika Anda ingin menanyakan sesuatu, setujui persyaratan saya terlebih dahulu." "Senior, beritahu saya, selama saya bisa melakukannya, saya pasti akan setuju dengan Anda," kata Sentian. "Baiklah, biarkan aku menyelesaikan permainan catur ini dan aku bisa menjawab pertanyaanmu." Zhou Botong menunjuk ke papan catur di depannya dan berkata. Sentian melihatnya sekali dan tercengang. Dia sama sekali tidak tahu cara bermain catur. "Senior Zhou, saya benar-benar minta maaf. Saya tidak bisa bermain catur, jadi saya tidak bisa menyelesaikannya. Tetapi selama Anda menjawab pertanyaan saya dapat memberi Anda sejumlah uang yang Anda inginkan." Dikatakan, "Jika kamu tidak tahu cara bermain catur, jangan ganggu aku di sini. Aku sama sekali tidak kekurangan uang. Keluar dari sini." Zhou Botong melambaikan tangannya dengan tidak sabar. Kali ini, Sentian sedikit bingung. Dia hanya bisa berdiri di sana dan melihat papan catur di depannya dengan tenang. Dan Zhou Botong berhenti memperhatikan Sentian dan Ge Fuhai dan mulai mempelajarinya sendiri dengan cermat. Tepat ketika Sentian sedikit mengernyit dan tidak tahu harus berbuat apa, dia tiba-tiba teringat buku tanpa kata di benaknya. Memikirkan hal ini, Sentian berkata, "Senior Zhou, jika saya menyelesaikan permainan catur, maukah Anda menjawab pertanyaan saya?" "Tentu saja, selama Anda membantu saya menyelesaikan permainan catur, saya dapat menjawab pertanyaan apapun yang Anda miliki, asalkan yang saya tahu. Dunia seni bela diri sangat luas, dan saya tidak tahu segalanya." Zhou Botong mengangkat kepalanya dan berkata. Sentian mengangguk, lalu duduk di hadapan Zhou Botong, lalu dengan lembut meraih papan catur dengan satu tangan. Sinar energi spiritual dengan lembut menembus papan catur. Segera sejarah papan catur dan metode untuk memecahkan permainan akhir di depannya terlintas di benak Sentian. Sentian tersenyum tipis dan berkata, "Senior Zhou, papan catur ini dipasang oleh Guru Huang, Santo Catur. Jika Anda ingin memecahkan permainan ini, Anda harus memiliki bunga di tengahnya," kata Sentian, dan memulai untuk menempatkan potongan satu per satu, dan segera endgame yang tampaknya tidak terpecahkan langsung diselesaikan oleh Sentian.
Zhou Botong melihat pemandangan di depannya, matanya melebar, dan dia tercengang. Aku telah memikirkan tentang permainan akhir selama bertahun-tahun, tapi kamu bisa menyelesaikannya dengan begitu mudah. Wajah Zhou Botong penuh rasa tidak percaya. Kamu adalah pria yang bahkan mengatakan kamu tidak bisa bermain catur. Tapi aku berjanji padamu, kamu bisa bertanya padaku sekarang. Setelah mendengar ini, Sentian buru-buru bertanya dengan gembira. Aku ingin bertanya pada Senior Zhou, apakah kamu tahu di mana kuil Kuchan berada? Berada di barat daya, di puncak Cliff Peak, pasti banyak orang yang tahu tentang kuil Kuchan. Lagi pula, ada banyak pengikut di kuil Kuchan. Apakah pantas menanyakan pertanyaan seperti ini kepada saya? Zhou Botong bertanya kejutan. Sentian tampak malu. Bagaimana dia tahu bahwa begitu banyak orang yang mengetahui tentang kuil Kuchan? Lagi pula tidak ada orang di sekitarnya yang tahu. Oke, ini pertanyaan saya untuk Anda. Apakah Anda punya pertanyaan lain? Sentian berpikir sejenak dan kemudian berkata, Senior Zhou, saya ingin bertanya apakah Anda tahu tentang mata air kelahiran kembali? Apakah ada banyak sekte tersembunyi di dunia seni bela diri? Kelahiran kembali musim semi, tetapi di tempat seperti ini, saya tidak tahu, meskipun saya disebut orang yang tahu segalanya, saya bukan dewa. Tetapi memang ada banyak sekte tersembunyi di dunia seni bela diri. Di antara mereka, 3 sekte dan 6 sekte adalah yang paling kuat. Jika ada sekte di sini yang muncul, itu akan menyebabkan badai di seluruh dunia seni bela diri. Senior Zhou, di mana sekte tersembunyi ini? Mengapa mereka tidak terlihat? Sentian terus bertanya dengan rasa ingin tahu. Saya berjanji untuk menjawab salah satu pertanyaan Anda, tetapi Anda mengajukan terlalu banyak pertanyaan. Sebaiknya Anda segera kembali. Karena sekte tersembunyi itu tidak keluar, sebaiknya Anda tidak main-main dengan mereka, jika tidak, Anda akan mati jelek. Setelah Zhou Botong selesai berbicara, dia melambaikan tangannya. Melihat ini, Sentian hanya bisa berdiri dan mengucapkan selamat tinggal. Namun, dia sudah mengetahui lokasi kuil Kuchan. Dia ingin membalas dendam pada si King Pei dan putranya terlebih dahulu. Untuk menemukan mata air kelahiran kembali, Sentian memutuskan untuk memulai dengan sekte tersembunyi itu. Karena Sentian merasa bahwa hal langka seperti mata air kelahiran kembali pasti berada dalam pengaruh sekte tersembunyi, sehingga tidak diketahui publik. Sentian mengucapkan selamat tinggal pada Ge Fuhai dan langsung pergi ke kuil Nakuchan. Anda harus tahu bahwa kali ini Sentian pergi dengan penuh amarah. Kali ini dia harus menyiksa si King Pei dan putranya sampai mati. Bersambung.